Oke, baik. Halo, selamat pagi semua. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah datang ke webinar ini. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Udah antusias belum? Pagi-pagi nih, ya kan siap belajar lah pasti, ya kan. Nah, hari ini nih sedihnya aku nggak lagi ditemenin sama temanku, nggak kayak kemarin, nggak ditemenin lagi sama Hana hari ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Hari ini kita tetap seru-seru. Hari ini kita tetap mau menimba ilmu bersama hari ini bersama Pak Riza Fahmi. Yuk semangat dulu yuk. Oke, sebelum kita mulai apa-apa, kembali saya ingatkan dulu kepada Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah datang untuk segera mengganti nama menjadi nama strip instansi seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita ini, seperti saya, Vito, dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong soal nama nih, saya lupa perkenalan diri. Nah, nama saya Nicola Savanito, teman-teman, salam kenal. Saya dari BINUSIAN 2024, dari program studi Computer Science di BINUS Malang. Seperti itu. Baik, sebelum acara kita mulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman dan teman-teman yang sudah datang pada hari ini untuk peraturan yang harus berlaku selama webinar ini berlangsung ya teman-teman untuk kenyamanan bersama. Yang pertama, untuk kenyamanan bersama, diharap teman-teman mematikan mic pada saat acara berlangsung dan menyalakan kamera jika koneksi stabil. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan virtual background yang telah disediakan di grup chat kemarin ya teman-teman, seperti kemarin. Terus yang kedua, teman-teman bisa bertanya pada saat sesi Q&A nanti dengan cara mengetikkan pertanyaan di kolom chat dan nanti akan saya bacakan agar dapat segera dijawab oleh Pak Riza Fahmi seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga exit form akan diberikan pada akhir acara. Ini yang sangat penting ya teman-teman. Mohon diperhatikan sangat karena peserta yang tidak mengisi exit form tidak akan menerima sertifikat. Dimohon diperhatikan sekali lagi bahwa exit form dan sertifikat akan diberikan pada akhir acara dan peserta yang tidak mengisi exit form tidak akan mendapatkan sertifikat tersebut. Baik. Nah, teman-teman, setelah mengetahui semua peraturan di atas, saya mohon dengan sangat untuk segera ditaati, teman-teman, karena ini demi kenyamanan bersama. Terima kasih ya, teman-teman. Oke. Untuk materinya hari ini nih, guys. Nah, materinya hari ini nih, keren banget loh, teman-teman. Materinya hari ini seperti yang kalian tahu, yang sudah kalian lihat di brosur ya kan, teman-teman. Nah, di bawahnya fotonya bapaknya tuh yang ganteng banget tuh. Nah, luar biasa kan. Nah, materinya itu keren banget loh guys. Judulnya Tech Industry Trends for 2021 and Beyond. Nah, judul materinya aja keren banget kan. Nah, aku yakin lah pasti nggak sabar untuk dengerin pembicaranya nih. Ya udah, nggak usah lama-lama teman-teman. Yuk, kita langsung aja sambut orangnya. Pak Riza Fahmi. Silakan Pak Riza Fahmi. Halo, Waktu dan tempat halo. saya berikan. Terima kasih, Niko. Silakan Pak Riza. Oke, saya coba present dulu ya. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih sudah hadir di webinar hari kedua di acara yang keren banget ini, ya, Tech Career Guide. Dan saya mendapat kesempatan luar biasa bisa memberikan berbagi di depan teman-teman semua, dan moga-moga teman-teman juga antusias untuk berkarir di dunia teknologi. Jadi materi yang akan saya bawakan pagi hari ini adalah tentang tren, ya, tentang tren. Meskipun tren, kita nggak akan sepenuhnya membahas tentang tren semata, ya. Tren itu biasanya tidak bertahan lama gitu. Jadi kayak kalau tren itu kan dia kayak ada circle-nya, ya, ada lingkarannya, ya. Ngetren terus tiba-tiba ngetren banget terus tiba-tiba menghilang, habis itu dia tiba-tiba nanti balik lagi ngetren lagi gitu kan. Jadi kalau kita ngikutin tren ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya akan mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi saya lebih memilih untuk membahas tentang karir sebagai di dunia pemrograman, ya, atau developer gitu ya. Jadi ada banyak bidang, ya, IT terutama pemrograman gitu ya. IT itu udah besar sekali, pemrograman juga cukup besar, dan semakin kesini semakin banyak atau semakin luas, semakin besar cakupannya. Jadi kita akan coba lihat pilihan-pilihan gitu yang bisa teman-teman ambil, yang bisa teman-teman lihat dan pelajari supaya nanti ketika lulus dari kuliah sudah punya tujuan yang jelas. Saya pengen jadi developer apa dan berkarir di bidang atau kategori apa.
Terus juga nanti saya juga akan bahas sedikit tentang gimana tips dan trik untuk belajar pemrograman dan juga untuk berkarir di dunia pemrograman. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang kenapa sih banyak orang tertarik ke dunia pemrograman. Apa sih yang membuat pemrograman sekarang sangat sangat digandrungi, sangat dicari-cari sama orang gitu ya. Yang pasti adalah katanya kabarnya Indonesia itu kekurangan talenta digital, termasuk talenta di dunia pemrograman. Kalau dari datanya Bearcraft ini yang yang ada di sosial medianya Diptek gitu ya, beberapa setahun yang lalu kalau nggak salah, itu ada kesenjangan. Setiap tahunnya kita kurang 600.000 talenta digital. Talenta digital ini besar sekali ya, bukan hanya pemrograman ya, banyak ya. Ada UI UX, ada digital marketing, macam-macam gitu. Ada 600.000, bayangkan 600.000. Itu banyak sekali. Dan apa yang menyebabkan Indonesia butuh sangat banyak talenta digital? Yang paling kelihatan adalah yang pertama, karena banyaknya jumlah startup di Indonesia. Indonesia itu menurut startupranking.com itu ada di urutan kelima dengan jumlah perusahaan startup atau perusahaan teknologi startup di seluruh Indonesia itu ada berkisar 2.200-an. Kita berada di 5 besar, bayangkan, besar banyak sekali gitu kan. Dan gara-gara banyak startup muncul, akhirnya tidak bisa si startup ini tidak bisa lepas dari peran seorang developer. Bayangkan kalau perusahaan startup seperti Gojek, Grab dan lain-lain, kalau nggak ada developer apa jadinya? Ya hanya ojek pangkalan biasa gitu kan. Yang membuat mereka bisa bertransformasi menjadi sebesar sekarang adalah developer. Percaya nggak percaya, suka tidak suka ya seperti itu gitu. Jadi peran developer itu sangat besar. Apalagi ditambah dengan pandemi 2 tahun terakhir. Perusahaan yang tadinya konvensional sekali, tidak bersentuhan sama teknologi sama sekali, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menggunakan teknologi. Dan di situ juga peluang sebenarnya buat developer. Banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan baik itu service, aplikasi, atau tenaga pemrograman untuk bisa membuat transisi dari yang analog menjadi digital gitu. Karena ada pandemi jadi lebih terakselerasi gitu ya. Kalau katanya si investor yang satu ini, Mark Anderson, dia bilang semua serba software is eating the world katanya. Bayangkan aja beberapa tahun yang lalu saya mau memperpanjang paspor, itu harus install aplikasi gitu. Yang sebirokrasi itu aja harus install aplikasi gitu. Ya, itu contoh-contoh agak hiperbolik ya, tapi intinya adalah semua orang butuh software, semua instansi butuh software gitu. Dan kita sebagai orang yang bisa membuat software itu jadi nggak perlu khawatir kita kehilangan pekerjaan karena pekerjaannya akan sangat banyak semakin ke sini. Jadi apa aja nih pilihan teknologi di 2021? Sangat banyak. Yang akan saya bahas ini hanya beberapa, sebagian kecil, dan yang saya bahas juga sebenarnya bisa saling cross gitu ya, bisa dipadu-padankan gitu ya. Contohnya ini, misalkan otomasi. Otomasi itu adalah salah satu cara dan biasanya yang paling sering dilakukan oleh developer adalah melakukan otomasi yang tadinya manual menjadi otomatis gitu ya. Dan otomasi ini bisa dipadu-padankan dengan misalkan AI, machine learning dan lain sebagainya. Gitu. Dan otomasi ini dilakukan dari perusahaan yang kecil atau perorangan hingga pemerintahan gitu. Yang tadinya mungkin kita jualan kopi atau coffee shop gitu ya. Sekarang kita udah sedikit otomatis dengan adanya mungkin akuntansi online atau POS ya dan lain-lain, itu udah secara otomatis, mungkin pembukuannya sudah bisa dicetak atau bisa dilihat laporannya secara real time dan lain-lain. Itu juga bagian dari otomasi. Contohnya ya ini, kalau kita di jalan tol terutama di Jakarta gitu ya, sudah ada gerbang otomatis. Nah, ini sebenarnya kombinasi dari
banyak bidang ya. Bisa di sini ada embedded system, ada IoT gitu kan. Terus untuk baca kartunya mungkin ya butuh IoT, terus juga ya pokoknya otomasi itu adalah gabungan dari beberapa kategori atau beberapa bidang. Nah, di sini yang menariknya adalah ketika gerbang otomatis ini dibuat, artinya ada beberapa orang yang tadinya bekerja, pekerjaannya adalah yang apa ya, kalau dibilang membosankan agak ini ya, cuman ya pekerjaannya itu dia lihat struknya, terus ada orang yang bayar, terus kasih uang kembalian dan seterusnya, dan itu akhirnya absolut karena bisa tergantikan oleh si gerbang otomatis ini. Itu hal yang bagus, hal yang buruk. Mungkin buat yang kasir penjaga tol itu ya mungkin hal yang buruk ya. Tapi kita lihat sisi baiknya adalah dia tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang sifatnya membosankan. Dia bisa mungkin didelegasikan ke tugas yang lain yang lebih menarik, yang lebih menantang dan apa ya, yang lebih cocok untuk manusia yang ada proses berpikirnya dibandingkan hanya ya cuman balikin uang, terima uang dan lain-lain gitu. Bahkan di dunia pemrograman juga sekarang udah banyak yang kayak generate code ya. Kita bisa bikin aplikasi tinggal drag and drop terus kodenya tiba-tiba udah di-generate. Itu juga bagian dari otomasi dan lain-lain. Ini juga ada salah satu contoh otomasi yang dicoba oleh Amazon. Dia bisa mengirimkan barang hanya dalam waktu kurang dari 30 menit dengan menggunakan drone. Gitu ya. Ini ada prosesnya, jadi barangnya disiapkan oleh manusia, kemudian barangnya dikirim oleh drone. Kalau nggak salah saya, Bukalapak pernah bereksperimen menggunakan drone, namun sepertinya tidak dilanjutkan. Saya kurang tahu ya, belum ada kabar selanjutnya. Kabarnya sih sudah tidak dilanjutkan gitu. Cuman agak kalau di sini mungkin agak kurang bisa diterima ya. Bisa-bisa drone-nya dilemparin dilemparin batu kali ya sama orang-orang untuk saya kurang ini juga ya. Mungkin belum saatnya mungkin ya. Jadi hanya dalam waktu 30 menit barangnya udah nyampe di rumah gitu. Enak banget gitu kan. Cuman ya jelas ya kalau ini kita tidak bisa pembayaran itu ya COD ya, nanti berantem sama drone nanti bahaya. Berikutnya ada ini autopilot teknologi swastir. Jadi kita nyetir udah nggak perlu megang kendali lagi, udah bisa disetirin sama aplikasi atau robot atau pemrograman gitu. Bayangkan kalau di Indonesia kan sangat ini ya, terutama di Jakarta gitu ya macet kan. Kalau kita macet itu kan capek sekali ya, apalagi mobilnya manual ya. Tapi kalau yang teknologi ini ya harus yang otomatis ya harusnya ya. Dan mungkin kalau bisa otomatis seperti ini, kalau di Jakarta lagi macetan itu enak sekali gitu ya, nggak capek kita ya. Dan kalau teman-teman tertarik bisa ke channel YouTube saya untuk melihat video lengkapnya. Di sini saya didemokan. Ini bukan di Indonesia, tapi ini di California. Waktu 2-3 tahun yang lalu saya berkesempatan ke sana. Teman saya ini namanya Sam, dia kerja di Amazon Web Service, dan sehari-hari dia pergi dan pulang kerja menggunakan mobil ini. Mobilnya mobil biasa, Honda kalau nggak salah. Tapi dia kemudian pasang device-device-nya sehingga bisa berjalan otomatis hanya di keadaan tertentu ya, seperti di jalan tol, jalan yang cukup bebas hambatan dan nggak banyak mobil-mobil atau kendaraan lain gitu. Jadi mobilnya hampir sama, arahnya lurus dan mungkin belok-belok sedikit gitu masih bisa dikendalikan dengan otomatis. Ada yang lebih sederhana ya. Jadi kalau di Hacktivate itu di coding bootcamp kita itu di 5 hari terakhir itu kita namanya final project, dan banyak inovasi-inovasi yang diciptakan oleh lulusan-lulusan Hacktivate. Salah satunya adalah ini, mereka membuat gantungan baju yang bisa secara otomatis diangkat sendiri, jadi digeser sendiri gitu. Misalkan ketika terdeteksi bahwa akan segera hujan gitu ya, jadi gantungan bajunya, jemuran bajunya dia akan menggeser supaya aman dari hujan dan lain sebagainya. Bisa diotomasi juga, bisa dikasih jadwal juga, kalau setiap jam 4 sore dia akan digeser sehingga pakaian kita aman
dari berbagai hal seperti hujan dan lain-lain. Oke, jadi apa yang dibutuhkan untuk membuat kecerdasan buatan atau otomasi seperti ini? Yang pasti ya teman-teman harus bisa coding, bisa pemrograman, bisa scripting juga, scripting language seperti JavaScript, seperti Python, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ngetes ya, butuh kemampuan untuk testing karena ini otomatis, jadi testingnya juga harus ada. Jangan sampai kalau mobilnya bisa tiba-tiba bisa belok sendiri, gitu kan, di luar kendali dan lain-lain. Itu penting sekali. Kemudian kalau kita ngomongin otomasi pasti tidak akan jauh-jauh dari IoT, embedded system, dan kita harus tahu cara kerja sistem operasi, baik itu sistem operasi yang di server ataupun di embedded system, yang sistem operasinya mungkin agak sedikit berbeda, dan tapi secara umum adalah Linux ya, secara umum. Kemudian configuration management, web scraping, kalau misalkan mau otomasi untuk mengambil data dari internet gitu ya. Kalau untuk AI, ya teman-teman butuh materi-materi seperti algebra linear, matematika diskrit. Nah, saya yakin teman-teman pasti mengingat mata kuliah yang mengerikan ini ya. Tapi dibutuhkan. Oke. Kalau bahasanya sendiri, kalau tertarik ke otomasi, teman-teman bisa coba belajar Python, bisa belajar JavaScript juga, atau C dan C++ untuk embedded system. Biasanya kalau butuh, kan embedded system itu kan kecil ya device-nya ya, jadi butuh aplikasinya bagus, memorinya kecil. Nah, bisa bisa dibuat dengan menggunakan C atau C++. Untuk buku, ya, rekomendasi referensi. Di sini ada judulnya Automate Boring Stuff with Python. Ini adalah buku yang cocok untuk memulai gimana caranya otomasi. Atau kalau mau main-main dengan AI, teman-teman bisa melihat algoritma yang digunakan oleh AI di buku ini. Namanya Grokking AI Algorithm. Oke, kategori yang kedua ada yang namanya cloud computing atau komputasi awan. Apa itu komputasi awan? Jadi sederhananya adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer untuk pengembangan aplikasi yang berbasis internet atau biasanya kita sebut cloud gitu ya. Kayaknya sekarang hampir semua kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa belajar tanpa internet, benar nggak? Mulai dari ya Zoom meeting gitu ya, kuliah, sekolah, anak TK sampai anak kuliahan semuanya sudah mengerti Zoom, sudah mengerti Google Meet dan lain-lain. Kemudian kalau kita mau bikin dokumen, kita pakainya Google Docs, dan itu adalah di cloud. Bayangkan kalau misalkan teman-teman skripsi, kalau zaman dulu kita harus ngeprint gitu ya, habis itu direvisi sama dosennya, dicoret-coret, diganti apa, terus habis itu kita ketik ulang. Kalau sekarang kan enak, bisa kolaborasi dengan dokumen yang sama, kita bisa ganti-ganti, jadi ketika ada yang salah atau apa, bisa langsung direvisi oleh dosennya atau oleh siapapun gitu. Itu di cloud. Spotify juga musiknya udah kita nggak tahu file musiknya ada di mana. Yang kita tahu adalah kita bisa memainkan musik itu kalau ada internet gitu. Bisa juga offline ya, offline support juga ada ya kalau yang premium ya. Ya, tapi intinya adalah semuanya sekarang ada di cloud. Bahkan main game pun bisa di cloud. Jadi ada yang namanya Google Stadia. Saya nggak tahu nih statusnya masih proyeknya masih berjalan atau enggak. Tapi intinya idenya adalah kita bisa main game-game yang berat yang biasanya dimainkan di di PC yang mahal dan GPU-nya bagus gitu ya. Kita bisa mainkan di handphone gitu. Karena PC-nya itu ada di cloud. Jadi kita mainkan remote di handphone atau di komputer atau di laptop yang lebih ringan. Jadi lebih mobile juga. Kemudian muncul juga berbagai platform untuk cloud ya, cloud computing seperti AWS, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform dan lain-lain. Dan dari platform-platform ini muncullah istilah-istilah seperti infrastructure as a service, kemudian ada platform as a service, ada back-end as a service, ada software as a service. Jadi kalau infrastructure itu berarti kita siapin kodenya, terus kemudian kita deploy-nya ke cloud. Kalau dulu kan kita harus
sewa server di sebuah data center. Kalau misalkan kita mau update, misalkan ternyata wah trafficnya gede, kita harus nambahin memori, nambahin CPU dan lain-lain, kita harus datang ke data center tersebut, terus matiin servernya, masukin modul memorinya atau apapun, habis itu nyalain lagi. Kalau sekarang udah tinggal klik, kita masuk ke dashboard, kita naikin, tambahin memori, tambahin CPU dan lain-lain. Sudah serba cloud. Dari infrastruktur as cloud naik lagi ke platform as service. Dari platform ini kita hanya tinggal ya kita bisa fungsi-fungsi di cloud langsung. Jadi kodenya pun udah di cloud. Kemudian kalau back-end as a service itu kita nggak perlu back-end lagi. Kita tinggal di dashboard kita desain database-nya, desain table-nya, dan lain-lain. Kemudian kita bisa konsum itu, kita pakai di front-end aja. Jadi kita udah setengah jadi kalau bikin aplikasi. Back-end-nya udah tinggal kita masukin data-datanya, kita tinggal fokus ke produk dan ke front-end-nya. Kalau software as a service itu di atasnya lagi. Jadi misalkan kayak Spotify tadi, Dropbox gitu ya, dan lain-lain itu adalah software as a service. Kita pakai service tersebut, kita harus bayar mungkin bulanan atau tahunan ataupun free. Ya, jadi setiap ada update ya udah otomatis, kita nggak perlu update kayak zaman dulu kita punya aplikasi desktop gitu kan. Kalau update kita harus download dulu, install ulang dan lain-lain. Kalau software as a service semuanya sudah dikelola di cloud. Kita tinggal bermodalkan browser, udah gitu selesai. Itu dia komputasi awan. Kemampuan yang dibutuhkan kembali lagi kemampuan pengetahuan terhadap sistem operasi terutama Linux, karena sebagian server itu menggunakan Linux. Kemudian berbagai cloud platform yang ada di dunia, mulai dari tadi AWS, GCP dan lain-lain. Terus juga pengetahuan tentang bagaimana mendelivery atau mempublikasi aplikasi kita dengan continuous integration dan continuous delivery. Jadi kita ketika kodenya ada yang berubah, otomatis di server juga sudah langsung deploy otomatis dan lain-lain. Kontainer, konsep kontainer, Docker, Kubernetes dan lain-lain itu juga makin umum sekarang, makin banyak, makin mainstream ya. Jadi perlu juga pengetahuan ke sana. Dan yang nggak kalah penting adalah monitoring, bagaimana kita memonitor sebuah server atau beberapa server, beberapa service, jangan sampai mungkin hard disk-nya penuh, memorinya penuh, CPU-nya sampai lewat 100% dan lain-lain. Kalau untuk bahasa banyak ya sebenarnya, ini hanya sebagian kecil ya. Ada kalau yang cukup modern ada Golang gitu ya. Kemudian ada Python juga, JavaScript juga bisa digunakan, macam-macam, ini banyak sekali. Kalau untuk buku, di sini ada buku tentang Cloud Native. Cloud Native itu adalah bagaimana kita bisa mendeploy aplikasi kita dengan bahasa yang sudah didukung oleh si servernya. Terus kalau teman-teman tertarik dengan cloud computing, biasanya erat kaitannya dengan DevOps ya. Zaman sekarang istilahnya DevOps. Atau ada buku ini ya, buku fiksi namanya The Phoenix Project. Ini adalah salah satu buku yang walaupun bukunya ceritanya bukan cerita sebenarnya, tapi ini cukup menginspirasi buat orang-orang untuk melakukan otomasi dan menggunakan cloud computing sehingga membuat perusahaannya jadi semakin berkembang cepat. Seperti itu. Oke. Berikutnya ada yang namanya IoT. Kalau dulu IoT itu kepanjangannya adalah Internet of Things. Kalau sekarang Internet of Everything. Semuanya udah ada di internet, kita tinggal menggunakan. Bagaimana kita memanfaatkan data-data yang sudah ada dan dengan mudah kita bisa dapatkan. Jadi ini adalah konsep untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet. Karena device-device sekarang hampir semua device tersambung ke internet 24 jam gitu ya. Ketika ada misalkan kita olahraga, kita pakai smart device, terus data-data kita lari berapa kilometer dan berapa kecepatan kita itu dicatat sama dia, kemudian di-upload ke cloud. Nah, data-data itu bisa kita manfaatkan. Bisa untuk apa aja, bisa untuk analisa, bisa untuk otomasi tadi juga bisa. Dan lain-lain. Dan yang menariknya IoT ini kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu lebih ke kayak hobi aja ya. Ada perorangan, sebagian orang iseng-iseng main, seperti contohnya teman saya Mas Sofian ini di 2015 dia bikin
pas 17 Agustus dia bikin kerekan bendera yang bisa digerakkan dengan Twitter. Jadi ketika di komennya perintahnya itu pakai Twitter, tiba-tiba benderanya bisa naik gitu. Nah, itu di 2015 ya. Itu project iseng gitu kan. Nah, sekarang si IoT ini sudah mulai masuk ke dunia manufacturing. Dengan dengan gerakan industri 4.0 salah satunya, dan orang yang sama juga di belakang layar dia membuat warung pintar. Jadi IoT dengan kearifan lokal, yaitu warung dilengkapi dengan berbagai IoT, bisa mencatat penjualan, bisa melihat tren kira-kira penjualan yang bagus, yang bulan depan akan bagus apa, terus ketika stoknya habis dia akan otomatis order lagi dan lain-lain. Itu semuanya dilakukan dengan IoT. Ada juga yang startup di Bandung namanya Evisery. Itu adalah pemberi makan otomatis, feeder gitu ya, feeder untuk ikan-ikan gitu. Itu bisa dikendalikan dengan mudah dan otomatis tanpa harus banyak campur tangan manusia gitu. Jadi lebih efektif dan efisien. Ini juga ada contoh project dengan menggunakan IoT. Di sini teman-teman di Hacktivate mendemokan cara membuat smart home secara manual ya. Mereka pakai Raspberry Pi atau pakai Arduino, kemudian pakaiin sensor-sensor seperti sensor mendeteksi gas dan lain-lain gitu ya. Akhirnya dikoneksikan dengan mobile phone, jadi bisa dapat alert kalau terjadi sesuatu di rumah. Untuk kemampuan yang dibutuhkan untuk IoT, ya tentunya sistem operasi lagi, dan mungkin belajar firmware juga. Kemudian kalau memang mau hardcore ke hardware-nya, itu berarti harus belajar solder gitu ya, bikin PCB dan lain-lain. Jaringan, ya, belajar jaringan. Kemudian hardware tadi, perangkat keras, kemudian interkoneksi, gimana cara mengkoneksikan satu device dengan device yang lain, bisa pakai messaging queue atau apapun gitu, banyak ya. Dan kemudian belajar bagaimana cara mengoptimasi sebuah service atau aplikasi sehingga bisa berjalan di device yang kecil ya. Kalau kita develop di laptop kan speknya lumayan ya. Kalau device yang kecil kayak Raspberry Pi kan kita harus seefisien mungkin gitu. Nah, karena efisien, jadi banyak juga orang-orang yang mengembangkan IoT ini dengan menggunakan bahasa yang low level seperti C, C++, atau mungkin Rust gitu ya. Kemudian kalau memang tertarik dengan bisa mulai juga dengan Python gitu. Untuk IoT sudah cukup banyak juga modul-modul yang disediakan. Node.js, JavaScript juga bisa, bahasa-bahasa lain seperti Elixir juga bisa. Untuk buku, di sini saya ada rekomendasi 3 buku. Yang pertama adalah Programming IoT, kemudian kalau yang tertarik belajar C ya bisa belajar C, Learn C the Hard Way, atau JavaScript of Things, juga buku yang cukup menarik. Berikutnya, ada yang namanya machine learning. Machine learning ini sebenarnya bagian dari artificial intelligence atau AI yang kita udah bahas tadi, tapi ini adalah subsetnya ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengajarkan komputer atau mesin untuk belajar. Wah, mengajarkan komputer untuk belajar. Jadi dia belajar dari data, dari mencari-cari pola yang kita sediakan, datanya kita sediakan. Apakah itu sistem rekomendasi, misalkan kita udah beli game yang bergenre RPG, berarti kita suka RPG nih. Nah, berikutnya ketika kita mau beli game, itu dia ada rekomendasinya itu secara otomatis. Jadi dia belajar dari history data gitu. Di sini ada contohnya salah satu startup di Indonesia juga namanya Notflux. Mereka bikin banyak service. Salah satunya adalah mendeteksi banjir dengan cara menggunakan CCTV. Jadi dia melihat tinggi rendahnya air dari CCTV. Kemudian ada juga bisa mendeteksi gejala stroke. Ini perusahaan luar ya. Jadi dia bisa melihat dari X-ray, dari foto ronsen. Dia bisa mendeteksi. Kemudian ya kalau ini kita juga bisa bikin chatbot yang sangat advance di sini. Ini menggunakan GPT-3 yang lumayan happening beberapa bulan terakhir. Dan ini lucunya adalah dia membuat bagaimana dia membuat chatbot
saling berkomunikasi satu chatbot dengan chatbot yang lain. Jadi mereka ngobrol aja berdua tuh, dan ngobrolnya juga cukup lucu. Oke, di di Hacktivate sendiri sempat ada kelompok student kita yang bikin pendeteksi hoax dari berita. Jadi mereka menggunakan berbagai metode machine learning untuk ngecek apakah sebuah berita itu hoax atau tidak. Tapi tidak 100% ya. Jadi kemungkinannya aja, kemungkinan hoax berapa persen, kemungkinan tidak hoax berapa persen, dan lain-lain. Oke. Yang dibutuhkan adalah karena bermain-main dengan data, teman-teman harus menguasai struktur data, bagaimana caranya supaya datanya bisa dipresentasikan dengan baik dan dengan cepat, supaya bisa dapat datanya dengan cepat. Database tentunya, karena datanya disimpan ke database, dan database dalam bentuk SQL, jadi harus punya pengetahuan SQL juga, algoritma pemrograman, scripting untuk web scraping misalkan, untuk mentransformasi data dari web menjadi data mentah, dan kemudian diolah sehingga menjadi visual yang bagus. Juga kalau tertarik lebih dalam, harus punya pengetahuan tentang statistik, regresi, probability, dan lain-lain. Kalau untuk bahasa di machine learning, yang paling populer adalah Python. Kemudian kedua adalah Java atau Scala. JavaScript juga bisa untuk machine learning sekarang. Elixir juga bisa. Terakhir mereka mengeluarkan beberapa library yang cocok untuk digunakan untuk machine learning. Ini ada 2 buku yang cukup saya rekomendasikan. Yang pertama Hands-on Machine Learning, yang kedua adalah Data Science from Scratch. Next, ini juga salah satu yang yang happening juga beberapa tahun belakangan, yaitu extended reality, augmented reality, dan virtual reality. Jadi kalau AR atau augmented reality adalah menggabungkan benda di dunia nyata dengan benda yang kita buat, gitu. Kalau VR itu dunianya itu udah virtual. Seluruh apa yang kita lihat itu virtual. Kalau AR contohnya yaitu ya Pokemon Go ya. Pokemonnya nggak ada di dunia nyata, tapi ketika kita lihat di handphone itu ada kayak ada sosok sesuatu yang tadinya nggak ada, kalau dilihat di handphone ternyata ada gitu, dibuka kamera gitu ya. Kemudian kalau contoh proyek-proyek nyatanya misalkan kayak furnitur. Kita kan kadang-kadang suka bingung kan, ini cocok nggak sih di kamar atau di rumah kita gitu ya. Nah, kita bisa coba dulu, kita bisa lihat ini kira-kira karpet ini cocok nggak ya di kamar kita gitu, dan bisa ditaruh nih warnanya sesuai nggak, ukurannya sesuai atau enggak gitu ya. Terus kemudian kita mau tambahin ornamen yang lain atau furnitur yang lain juga, ini masuk nggak gitu. Karena jangan sampai kita udah beli terus tiba-tiba nggak cocok dan lain-lain. Ya, ini juga salah satu pengaplikasiannya dan cukup menarik gitu. Jadi kita bisa coba dulu, coba dalam tanda kutip ya. Ini adalah AR. Nah, kalau VR itu yang kita lihat yang di sebelah kanan layar itu adalah apa yang kita lihat di itu ya, pakai VR device gitu. Itu kalau kita lihat ke kiri ke kanan itu semuanya seperti dunia, kita berada di dunia yang lain, berada di dalam sebuah dunia yang diset oleh game itu atau sesuatu gitu. Kalau yang sederhananya di Hacktivate juga pernah ada yang bikin tic-tac-toe ya, game standar tapi menggunakan VR. Entah gimana mainnya, pakai mata atau pakai kedipan gimana, ya seperti itulah kira-kira. Tapi dunianya kalau kita lihat, kita putar gitu 360 derajat, itu semuanya adalah dunia yang berbeda yang kita lihat aslinya dengan yang di VR-nya. Nah, kalau untuk VR sendiri ya yang biasa digunakan untuk visualisasi data. Kita bisa memvisualisasikan berbagai data gitu ya. Kita bisa taruh di ketika misalkan kita lihat rumah gitu kan. Misalkan kita bikin aplikasi untuk jual beli rumah. Ketika rumahnya kita tuju, terus mungkin ada informasi harga, ada informasi spesifikasinya, misalkan rumahnya punya 3 kamar, 2 kamar mandi dan lain-lain, itu bisa presentasikan dengan augmented reality. Kemudian ya kalau biasanya kalau yang mau sekarang kan bikin game kan harus tahu bagaimana cara mengembangkan aplikasi mobile, pemrograman game juga, karena AR dan VR ini erat hubungannya dengan game meskipun tidak selalu. Kemudian ada mata kuliah juga, harusnya teman-teman ini ya familiar ya,
komputer human interaction atau interaksi manusia komputer, dan belajar geometri untuk 3D gitu ya. Kalau bahasanya ya yang paling mudah dipelajari dan bisa banyak resource-nya yaitu JavaScript, ya TypeScript juga salah satunya, subset dari JavaScript. Kemudian bukan subset, superset ya. Kemudian kalau untuk game biasanya pakai Unity pakai C# gitu ya. Atau kalau pengembangan aplikasi mobile bisa menggunakan Swift kalau di iOS. Kalau untuk buku di sini ada 2 buku. Yang pertama adalah Creating AR dan VR, yang kedua adalah Getting Started with React VR. React VR ini adalah teknologi web yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi VR. Berikutnya blockchain. Nah, blockchain ini juga lagi seru ya. Ada koin-koinan ya. Lagi kayaknya beberapa bulan belakangan ini lagi seru, lagi tinggi juga ininya harganya. Tapi blockchain ini bukan hanya koin ya, bukan hanya koin. Blockchain ini adalah salah satu teknologi yang memang erat kaitannya dengan perkoinan, tapi tidak hanya itu, dia cabangnya banyak sekali. Salah satunya memang implementasinya adalah koin. Jadi dia sebenarnya intinya adalah buku besar, ya, akuntansi, distributed ledger, akuntansi buku besar yang bisa dilihat publik, semua orang bisa lihat, tapi yang bisa mengubah hanya ketika ketika datanya sudah masuk itu tidak bisa diubah-ubah lagi, gitu. Jadi itu cukup secure, jadi tidak kita bisa terhindar dari perubahan data di tengah jalan, gitu. Itu tidak akan terjadi, dan karena secure itu makanya banyak yang menggunakan teknologi blockchain ini untuk koin-koinan, karena kita bisa membuat demokratisasi ekonomi, istilahnya seperti itu. Tapi banyak hal yang bisa kita gunakan, blockchain bisa digunakan di banyak hal. Contohnya adalah perusahaan penerbangan ini, Boeing, mereka butuh nge-track komponen-komponen, melacak semua komponen pada saat mau bikin pesawat, gitu. Kan komponennya banyak sekali. Dan itu capek ngeceknya. Jadi mereka pakai teknologi blockchain untuk ngecek satu persatu. Jadi mereka bisa ngecek mungkin di dashboard, ngelihat apakah komponen ini sudah dipasang atau belum, apa komponen ini sudah nyampe atau belum, sudah di-deliver atau belum. Sehingga lebih mudah dikelola. Kemudian ada juga Walmart yang meminta distributor pemasok sayuran dan buah-buahan untuk menggunakan teknologi blockchain supaya bisa di-track apakah buah-buahan dan sayuran ini udah berapa lama tuh dari mulai dipetik hingga sampai di Walmart itu berapa lama. Mereka mau memastikan bahwa buah dan sayurannya itu segar, tidak terlalu lama sudah ditimbun lah gitu ya kalau di Indonesia gitu. Dan kita juga bisa membuat marketplace sehingga ya ini kan blockchain bisa berkomunikasi peer to peer ya. Jadi tanpa perantara. Kalau misalkan kita sekarang misalkan kita mau berkarya, kita harus taruh misalkan di e-commerce, dan e-commerce-nya akan dapat persenan gitu kan. Nah, kalau dengan blockchain kita bisa menghilangkan itu middleman itu, sehingga kita bisa dapat duit lebih besar karena nggak ada persenan dan lain-lain. Kemudian juga bisa digunakan untuk voting online dengan lebih secure, karena itu tadi ketika datanya sudah masuk tidak bisa sembarangan orang mengubah. Ada proses bisa berubah, tapi ada proses yang cukup besar dan cukup susah sehingga sulit diubah-ubah datanya ketika sudah di-vote, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kemampuannya sendiri, teman-teman bisa belajar distributed system, bisa belajar tentang database, tentang distributed ledger, struktur data, dan kalau mau mempresentasikan atau membuat aplikasinya ya menggunakan aplikasi web. Dan bahasa pemrogramannya ya si blockchain sendiri punya bahasa pemrograman banyak ya, cukup banyak ya. Salah satunya ada Solidity untuk bikin smart contract. Bisa menggunakan JavaScript juga untuk front end-nya, Python dan Haskell untuk back-end-nya. Itu dia pilihan teknologi yang tersedia yang saya berikan, meskipun ada banyak lagi yang lain, dan bahkan tidak menutup kemungkinan itu bisa saling kita padu-padankan. Jadi ada otomasi, ada cloud computing, ada AI, ada machine learning, ada IoT, ada VR, AR, blockchain, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang gimana
supaya teman-teman belajar cara belajar pemrograman. Karena pemrograman ini ya jujur tidak mudah ya, tidak mudah. Meskipun tidak apa ya, bukan impossible, bukan hal yang nggak mungkin, tapi butuh apa ya, butuh beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan belajar hal yang lain. Yang pertama, nggak ada cara yang salah atau yang benar dalam belajar pemrograman. Teman-teman temukan gaya belajar masing-masing. Kalau lebih cocok belajar dari buku, ya belajar dari buku. Jangan paksain orang ngelihat teman nonton video, kayaknya masuk, dicobain nonton video ternyata nggak masuk, ya jangan dipaksain. Karena mungkin cara belajar atau gaya belajar kita berbeda. Bisa dari buku, bisa dari video, bisa dari audio, dan lain sebagainya gitu. Ada online course, ada macam-macam, ada podcast dan lain-lain. Jangan lupa juga belajar fundamental itu penting, ya. Kalau tips sedikit dari saya, mungkin bisa cari, mungkin agak apa ya, di awal-awal mungkin agak ini ya, males belajar fundamental, tapi percayalah itu akan berguna. Jadi tips dari saya adalah kalau mau cari bikin sebuah aplikasi atau cari framework atau library, carilah kira-kira library yang memungkinkan atau memaksa kita untuk belajar fundamental, untuk mengerti fundamental sebelum masuk ke framework tersebut. Oke, kemudian, nah ini juga cukup sering apa ya, cukup sering saya temukan akhir-akhir ini. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar sesuatu, kayaknya pengen belajarnya semua. Kalau mau belajar JavaScript, wah saya cari course yang full stack, mulai dari back end, front end, database, caching, bla 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 semua. Kalau saya lebih prefer belajar satu-satu. Mau belajar front end dulu. Belajar back end dulu. Belajar database dulu. Nanti baru digabungin gitu. Karena kalau kita belajar semuanya secara langsung, apalagi baru-baru belajar, ketika ada error kita bingung nih. Ini errornya di back end, di front end, di database atau di mana gitu. Jadi belajar satu-satu baru kemudian digabungkan. Jangan belajar semuanya, dan itu juga akan apa ya? Akan membuat kita semakin stres karena pelajarannya banyak sekali gitu, nggak kelihatan. Kayak kalau orang lari itu kayak jauh banget, 10 km baru maraton, baru selesai, kan nggak kelihatan ya garis finishnya. Kalau kita larinya singkat-singkat kayak 100 meter kan kelihatan tuh, wah garis finishnya deket lagi nih gitu. Jadi lebih ada itu ya, ada kayak achievement lah gitu, dibandingkan kita harus belajar banyak banget gitu. Ini belajar dikit-dikit, habis itu baru digabungin. Kemudian ya latihan setiap hari. Kalau teman-teman tertarik pemrograman, ya coding lah setiap hari. Bisa kalau bingung mau ngoding apa, ya bisa lihat beberapa service seperti Code Wars gitu ya, ada code challenge gitu. Ya itu diambil setiap hari, mungkin bisa sisakan waktu 10-15 menit setiap pagi atau setiap hari untuk latihan itu, lama-lama juga nanti terbiasa. Dan kemudian kasih waktu buat kita untuk belajar, untuk berkembang. Jangan ini ya, jangan bandingkan kita sama orang lain. Teman-teman bandingkan dengan orang lain, kita nggak tahu, padahal dia sudah belajar mungkin lebih lama dari kita. Ya. Kita bikin aplikasi, kok aplikasinya jelek ya? Ya nggak apa-apa. Memang kalau kita baru belajar, namanya juga baru belajar gitu. Jadi jangan harapkan begitu aplikasi pertama, wah langsung keren banget kayak orang yang udah bikin aplikasi selama beberapa tahun gitu ya, beda lah gitu. Jadi biarin, nggak apa-apa, tetap berkarya terus, tetap bikin terus sampai akhirnya lama-lama juga ada progresnya gitu. Yang penting ada perubahan setiap kali kita membuat sesuatu. Kalau teman-teman belajar sesuatu, mau belajar teknologi tertentu, belajar blockchain dan lain-lain, ya coba gunakan itu di setiap kesempatan. Setiap ada kesempatan, misalkan setiap ada sesuatu, misalkan, oh bikin aplikasi ini, bikin. Misalkan ada orang ada butuh ini, ya udah bikin pakai pemrograman gitu. Memang akan capek, akan susah, tapi lama-lama juga akan terbiasa. Kalau saya biasanya misalkan saya sedang belajar satu teknologi, kalau dulu waktu masih kerja harus ada commute ya dari rumah ke kantor dan dari kantor ke rumah, itu biasanya saya gunakan untuk mendengar podcast tentang teknologi itu. Di awal mungkin saya nggak ngerti, misalkan tentang machine learning, ya udah saya dengerin aja machine learning ini dengerin, walaupun saya nggak ngerti pada saat itu. Tapi ketika saya udah belajar, akhirnya saya bisa relasi ke
apa yang saya dengarkan sebelumnya, oh maksud yang di podcast yang episode ini itu toh gitu, karena saya sudah mulai punya pengertian terhadap itu gitu. Jadi asupi semua berikan semua asupan ke otak kita tentang hal itu yang mau kita pelajari. Nah ini cocok ya buat mahasiswa ya, kalau SKS gitu ya. Bayangkan ya, metode belajar apa yang paling efektif, yaitu adalah belajar sebelum ujian. Kita bayangkan kita bisa menguasai materi satu semester hanya dalam semalam. Itu luar biasa ya. Jadi harus ada deadline. Jadi kalau teman-teman belajar, misalkan mau belajar tentang IoT, ya udah dalam 2 bulan saya bisa bikin ini, dalam 6 bulan saya bisa bikin ini. Gitu. Jadi kalau misalkan saya tidak berhasil, maka saya akan push up 10 kali. Ya, ada punishment-nya. Kalau saya berhasil, maka saya akan mentraktir di sebuah restoran mahal. Gitu. Jadi ada reward dan punishment. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kita termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan sesuatu. Jangan lupa juga belajar bareng-bareng, karena belajar sendiri itu belajar sendiri oke, tapi kalau belajar bareng-bareng itu akan lebih cepat, bisa saling memotivasi juga, cari komunitas, cari kelompok belajar 3-5 belajar bareng-bareng, cari mentor kalau bisa, cari orang-orang yang diidolakan, terus habis itu kalau approach dia untuk jadi mentor, pengen tahu gimana cara belajarnya, minta petunjuk gimana cara belajar yang efektif. Itu dia tips belajar dari saya. Yang pertama adalah temukan gaya belajar, kemudian fundamental, fokus, lakukan setiap hari, biarkan kita membuat aplikasi-aplikasi jelek, yang penting terus berkarya, belajar secara imersif, jangan lupa deadline, dan belajarnya bareng-bareng. Oke, beberapa tips untuk berkarir di dunia pemrograman. Sekarang sudah kayaknya kita jangan mengotak-kotakan bahwa kita adalah developer web, kita adalah developer mobile, apalagi lebih mengotakkan lagi, saya adalah developer PHP gitu kan. Kalau nggak bahasa PHP saya nggak mau gitu kan. Ya, udah bukan zamannya. Kita bisa membuat aplikasi yang multi platform. Kita bisa membuat aplikasi yang gabungan antara IoT dan machine learning. Kita bisa membuat startup financial technology, fintech, edtech, health tech, macam-macam gitu. Rock dangdut, apa gitu. Pokoknya udah gabungan dari satu atau beberapa bidang digabungin jadi satu, multidisiplin. Itu yang harus kita tahu, dan kita harus memperbanyak pengetahuan di luar pemrograman juga. Kemudian kita harus kreatif, mikirin sesuatu yang berbeda, jangan melakukan hal yang sama dengan orang, memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Ya, bayangkan kalau misalkan tadi kayak contohnya otomasi gerbang tol, ya kita akan banyak otomasi lain yang akan terjadi di kedepannya di 2021 dan seterusnya. Yang perlu kita misalkan teman-teman punya pekerjaan untuk membuat aplikasi sederhana, company profile. Terus sekarang banyak aplikasi yang bisa membuat itu secara otomatis. Otomatis pekerjaan kita berkurang dong. Nah, kita harus mengembangkan diri lagi, beradaptasi supaya kita nggak hanya bisa bikin company profile, kita bisa bikin aplikasi yang lebih kompleks lagi, sehingga ya kita berkembang, kita bisa banyak dapat kesempatan dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan begitu kita lihat, wah ini kita udah tergantikan, udah deh nyerah, nggak gitu. Ya ini juga sama. Jadi kalau semua otomatis berarti manusia akan tergantikan dong gitu ya. Nggak juga, karena yang misalkan kita bikin robot atau bikin gerbang otomatis, yang bikin siapa? Ya kita, programmer, gitu kan, developer gitu. Jadi kita nggak akan kehilangan atau kehabisan pekerjaan selama kita mau terus berkembang. Berikutnya ya, karena developer jumlahnya meskipun Indonesia butuh banyak, kita juga bersaing secara tidak langsung dengan teman-teman kita yang lain, developer lain. Coba cari keunikan diri teman-teman, jangan hanya mengikuti tren semata, jangan hanya mengikuti arus, tapi lebih ke, saya sukanya nih front end nih, seneng banget bikin-bikin UI, bikin-bikin UX gitu. Jangan belajar back end karena tertariknya di front end. Apa yang tertarik ya ditekuni aja, meskipun teman-teman di sekeliling semuanya anak back end gitu ya, atau mobile.
Tapi kalau memang lebih suka ke data, ya udah belajar data gitu. Jangan jadi pengikut lah gitu. Jangan lupa juga temukan motivasi yang tepat pada saat belajar, karena belajar pemrograman ya bukan hal yang mudah. Eh, jadi butuh motivasi yang tepat. Kalau dari buku Prime to Perform, ada 2 level motivasi. Level pertama yang paling tinggi ada 3P. Yang pertama adalah play, kemudian purpose dan potensial. Itu yang membuat sosok-sosok seperti Elon Musk tetap berkarya meskipun dia udah kaya raya. Dia udah punya duit banyak, dia bisa ongkang-ongkang kaki, dia bisa rebahan, dan dia bisa menikmati hidupnya, tapi dia lebih memilih untuk terus berkarya, bikin SpaceX, bikin Tesla dan lain-lain. Itu adalah karena dia senang, karena dia punya purpose dan dia melihat itu sebagai potensi ke depannya. Ada juga motivasi level yang terendah adalah emotional pressure dan juga economic pressure. Jadi kalau faktor ekonomi itu adalah motivasi yang paling rendah. Jadi jangan semata melihat karena misalkan, wah saya mau belajar data nih karena gajinya tinggi gitu. Nah itu mungkin kita bisa belajar, tapi itu adalah motivasi yang paling tidak tahan lama. Jadi yang paling tahan lama adalah yang 3P tadi. Gitu. Jadi cari motivasi teman-teman mau belajar pemrograman tentang apa dan motivasinya apa. Gitu. Oke, sebelum kita akhiri, ini dia recap-nya. Jadi kalau teman-teman mau berkarir di dunia development, ya belajarlah banyak hal, bukan hanya pemrograman. Kemudian coba berpikir kreatif, ciptakan solusi-solusi yang yang belum ditemukan, berpikir lebih terbuka, lebih banyak menerima masukan juga, dan jangan mengikuti arus. Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Jika teman-teman tertarik, bisa follow-follow, bisa cek Twitter, Instagram, ataupun YouTube. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali teman-teman materinya dari Pak Riza Fahmi. Nah, teman-teman, Pak Riza Fahmi ini, seperti yang tadi dibilang, Pak Riza Fahmi ini adalah orang keren loh teman-teman. Dia ini orang famous sekali, ya kan? Dia ini orang yang... dia ini adalah co-foundernya dari Hacktiv8, teman-teman. Nah, ya kan? Apalagi karena kita ini masih ada waktu, ya kan? Waktunya masih cukup banyak. Nah, gimana kalau kita tanya-tanya teman-teman? Silahkan kalau teman-teman punya pertanyaan tentang apa aja, kayak tentang materinya yang tadi disampaikan sama Pak Riza Fahmi dan lain sebagainya, tuh bisa banget teman-teman langsung aja ditaruh di chat. Nanti kita bantu untuk langsung omongkan ke Pak Riza Fahmi ya, biar langsung dijawab sama Pak Riza Fahmi. Ya kan? Nah, Pak Riza, kalau kita boleh tahu nih, Pak, kira-kira Bapak ada project yang bisa di-demo mungkin Pak dari Hacktiv8 mungkin, atau mungkin kita bisa lihat-lihat ke Hacktiv8 itu seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ikut Hacktiv8 kan, siapa tahu ya Pak ya. Oh iya, jadi graduate yang luar biasa gitu. Betul. Karena Hacktiv8 sekarang kan bootcamp-nya online ya, jadi bisa dari Malang, dari mana aja gitu. Kalau mau lihat contoh-contoh aplikasi tadi saya udah sempat ada, itu teman-teman bisa cek di YouTube-nya Hacktiv8. Di situ setiap bulan kita ada final project, jadi bisa lihat juga ide-ide menarik apa yang dihasilkan oleh masing-masing student, dan itu idenya datang dari mereka sendiri gitu. Wah, luar biasa. Oh ini Pak, kita sambil mulai Q&A ya Pak ya. Boleh. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaan pertama ya Pak. Ini dari Felix dari Binus. Nah, perkenalkan nama saya Felix. Saya mau bertanya Pak, dalam pembuatan perangkat IoT, apakah Arduino dan Raspberry boleh digunakan untuk membuat produk yang dijual dalam skala besar? Apakah ada perlindungan hak paten dalam penggunaannya? Dan apakah kita diwajibkan untuk membuat PCB sendiri jika skala penggunaan besar? Wah, menarik nih. Ya, mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Kalau IoT dan Arduino Arduino dan Raspberry rasanya nggak ada paten-patennya. Jadi kalau mau dijual Raspberry Pi dikemas dalam bentuk apapun gitu, habis itu dijual harusnya nggak ada masalah. Mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut, tapi setahu saya sih nggak ada masalah. Cuman kalau untuk skala besar, mungkin Raspberry Pi sama Arduino itu agak mahal ya jatuhnya ya kalau biaya produksinya ya. Jadi kalau skala besar saya yakin pasti lebih murah
dan lebih efisien kalau kita bikin PCB sendiri gitu. Oke, terima kasih Pak. Felix, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Nah, sepertinya sudah. Yuk, kita lanjut saja Pak untuk yang kedua. Kriswando Sinaga dari Institut Teknologi apa ini ya? Sorry, namanya kepanjang. Oke, mungkin ini di luar materi. Saya 2 tahun yang lewat sudah pernah masuk ke kantor Hactive di Kebayoran. Waktu saya tes dan interview sudah pernah ikut juga di sana, tapi sayangnya belum lulus interview. Mungkin Bapak bisa kasih tips untuk masuk Hactive Terima kasih Pak. Nah ini Pak. Kasih tips ya. Itu aja. Jadi coba di apa ya apa ya dievaluasi kira-kira yang menyebabkan tidak masuknya apa. Kan kalau Activate itu ujian masuknya sebenarnya itu ya umum ya, kayak apa, logika dasar, bukan logika pemrograman, bahkan logika dasar kayak matematika, terus apa, melihat pattern atau pola, kemudian bahasa Inggris dasar, komputer dasar gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang kayak apa, coding test nggak ada gitu. Sama interview kan. Jadi perlu dilihat lagi, kira-kira dievaluasi lagi, kira-kira yang membuat kegagalan itu atau ketidakberhasilan itu apa, dan kemudian ya coba belajar lagi aja. Toh juga materi persiapannya Hactivate itu ada di GitHub kan. Cari aja di GitHub-nya Hactivate, ada fase 0 namanya, itu fase persiapan. Coba dipelajari di situ. Mudah-mudahan berikutnya boleh tes lagi kok. Kalau udah apa, kalau belum diterima bisa tes lagi, itu boleh gitu. Jadi mungkin ada selang 2 bulan 3 bulan kemudian tes lagi, mungkin berikutnya bisa diterima gitu. Waduh, mantap. Oke. Nah ini saya ini masuk ya nanti ya di Hactive. Coba dong. Oke. Iya Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Boleh. Dari Aisyah. Oke, izin bertanya. Iya, silakan bertanya. Apakah dengan mengikuti bootcamp membantu membangun karir shifting? Misalnya saya kuliah di jurusan pendidikan sejarah tapi ingin berkarya di dunia data. Keren ini Pak. Waduh. Oh iya, bisa banget. Karena sekarang itu tadi juga saya lupa share juga. Pemrograman itu bukan eksklusif buat anak-anak IT aja sekarang gitu. Kalau dulu mungkin iya, kita harus kuliah 4 tahun, lulus habis itu kemudian jadi developer, bikin aplikasi atau jadi data scientist dan lain-lain. Kalau sekarang dokter, anak ekonomi, ataupun siapapun gitu ya, bisa membuat produk atau membuat aplikasi selama ada keinginan belajar dan ketekunan, itu bisa. Mungkin saya share juga ada beberapa lulusan Hactivate yang di luar pemrograman gitu. Ada yang ekonomi, ada yang perpajakan, ada yang matematika, teknik mesin, macam-macam. Dan bahkan kalau sekarang dibandingkan lulusan IT yang punya background pemrograman dengan yang tidak, itu 50%. Jadi non IT 50%, yang IT 50%, itu lulusannya Activate. Jadi sangat bisa. Baik itu ikutin bootcamp atau lembaga training lain ataupun belajar sendiri. Itu sangat memungkinkan. Oke, mantap. Berarti yang kuliah psikologi nih bisa baca pikiran orang, ntar bisa coding juga tuh. Iya, bisa bikin aplikasi yang berhubungan dengan psikologi, gitu kan? Nah, Banyak kan, gitu kan? Jadi itu ya. tadi multidisiplin ilmu, itu penting sekali, itu penting, gitu. Nah, oke. Baik Pak, kita lanjut yang berikutnya ya ke Ya. Farizal Wusto. Sorry ya kalau saya salah ngomong namanya, agak susah. Selamat siang Pak Rizal dan teman-teman. Selamat siang. Saya Farizal Wusto izin bertanya sebagai mahasiswa di bidang sosial hukum. Saya merasa kesulitan untuk mencari komunitas untuk belajar pemrograman. Seperti tadi yang dikatakan Pak Riza tadi, belajar itu sebaiknya bersama-sama, sehingga saya ingin mendapatkan teman atau komunitas. Pertanyaan saya, ada tidak ya tips untuk mencari komunitas belajar? Lalu komunitas belajar seperti apa yang cocok mula? Seperti itu. Oke, pertanyaan bagus. Jadi biasanya kalau yang saya sarankan adalah cari komunitas di sekitar kampus dulu atau teman-teman terdekat. Biasanya kan ada tuh klub komputer gitu ya, kalau di kampus ya. Terus juga kalau memang nggak ada atau belum ada, coba cari di meetup atau di grup Facebook, grup Telegram ya, join yang online dulu. Misalkan kalau di Malang itu ada yang apa? Ada developer circle Facebook.
itu juga ada, bisa join dan itu cocok untuk pemula. Jadi coba join, mereka ada grup Facebook-nya di kota masing-masing, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan lain-lain. Coba join ke sana. Mereka kadang-kadang ya karena sekarang WFH jadi jarang ya ada event. Dulu selalu ada event online tiap bulan. Coba ikut aja, walaupun nggak ngerti materinya nggak apa-apa. Yang penting ikut aja dulu sebagai pemula terutama. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya kita mencari teman gitu. Jadi ketika selesai acara biasanya ada ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, ya udah ngobrol aja ke banyak orang, terus nanya gitu. Saya ini mau belajar pemrograman, mulai dari mana gitu kan? Atau ada komunitas apa yang cocok buat saya gitu. Jadi walaupun materinya nggak sesuai sama keinginan, misalkan teman-teman mau belajar front end, terus ternyata meet up-nya tentang data, ya udah datang aja nggak apa-apa gitu. Itu memperkaya pengetahuan kita juga toh kan, dan memperbanyak koneksi gitu. Jadi coba dicari aja yang pertama dari lingkungan sekitar, dari apa teman-teman, kemudian kampus, kalau nggak cari di luar, cari grup-grup atau meet up yang ada di sekitar kita. Oke, atau nggak gitu Pak, bisa aja langsung aja hubungin anak BINUS ya kan? Nah, benar. Benar sekali. Nah, tuh. Oke. Baik, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari Nathanael. Oke, selamat siang Pak Riza. Saya Nathanael mau bertanya, saya baru lulus SMA dan Agustus besok mulai kuliah elektro. Menurut Bapak, untuk pemula seperti saya, program coding apa yang perlu saya pelajari pertama? Mengingat banyaknya bahasa pemrograman yang tersedia. Saya bingung mulai belajar coding dari C++ atau Python atau JavaScript. Oke. Ini mungkin jawabannya agak subjektif ya. Tapi kalian bisa bertanya ke orang lain dan bukan jawabannya yang lain. Tapi kalau buat saya cara yang paling yang paling nyaman buat saya ketika mau belajar pemrograman, baru pertama kali belajar pemrograman, belajar JavaScript. Kenapa? Karena JavaScript itu dipakai di mana-mana, di berbagai platform. Kita mau bikin web butuh JavaScript, mau bikin backend bisa pakai JavaScript. Kita mau bikin aplikasi mobile bisa pakai JavaScript. Embedded, IoT, dan lain-lain, robotik, semuanya bisa pakai JavaScript. Jadi dengan belajar satu bahasa, kita bisa menyasar banyak platform. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kan kita masih mencari-cari nih, masih galau kan. Saya mau di bidang apa ya? Kan belum tahu. Jadi coba saya yang bisa semua, kemudian ketika udah masuk ke satu bidang, misalkan tadi back end, front end, atau IoT atau apa, kemudian baru mendalami dan coba bahasa pemrograman yang lain. Jadi bahasa starting yang salah satu yang paling bagus menurut saya adalah JavaScript. Oke, mantap. Berarti pokoknya yang bisa semuanya dulu ya Pak ya? Iya, Pokoknya. betul. Oke, next dari Leonard Davidson. Nah, ini salah satu panitia nih Pak. Selamat siang Pak Riza, saya Leon mau bertanya yang membedakan orang di luar IT dengan orang IT apa ya? Kalau orang di luar IT saja bisa IT sendiri, lalu apa kelebihan atau keunikan dari orang asli lulusan Nah, IT? ini pertanyaan bagus sekali nih, ya. Benar-benar. Jadi yang sebenarnya kelebihan dan keunikan itu yang harus dicari. Meskipun IT itu urusan belakangan ya, background kita nggak pikirin. Yang kita pikirin adalah cari keunikan kita. Itu adalah tugas teman-teman. Apa yang membuat beda dengan teman sebangku kita atau sebelah kita gitu. Kalau dia memang jago di back end, wah saya nggak bisa nih kompetisi sama dia nih, dia jago banget back end-nya. Ya udah kita cari yang lain gitu. Jadi cari keunikan kita. Bahkan di back end meskipun sama-sama back end misalkan, wah dia mungkin jago bikin aplikasi cepat, 2 hari jadi gitu. Kita kayaknya agak lama nih. Tapi ketika aplikasi kita jadi, aplikasi kita lebih kencang, performanya lebih bagus, codingnya lebih rapi gitu. Jadi cari keunikan masing-masing. Nah kalau ditanya apa bedanya anak IT sama yang bukan gitu ya, ini saya nggak tahu ya sekarang. Tapi kalau dulu yang paling kentara adalah kalau yang belajar otodidak itu biasanya belajarnya satu platform atau satu bahasa pemrograman aja. Misalkan dia hanya bisa PHP gitu. Jadi kalau disuruh belajar mana itu dia agak sulit karena dia belajarnya hanya belajar PHP, belajar pemrograman dengan PHP. Sementara kita yang anak IT, kita kuliahnya udah cukup lama, kita punya fundamental yang cukup sebenarnya bagus gitu. Jadi kita bisa beradaptasi dengan lebih mudah. Misalkan tiba-tiba di sebuah pekerjaan kita dituntut untuk belajar bahasa yang lain, itu kita jauh lebih mudah untuk mempelajari bahasa itu. Tinggal ganti sintaksnya aja lah, karena kita udah punya fundamental algoritma pemrograman kita udah paham.
oh for loop gimana ya di Golang misalkan bahasa yang baru, ya kita tinggal cari gitu, tinggal googling gitu. Jadi mungkin perbedaan itu akan semakin menipis saya yakin. Tapi saya percaya teman-teman yang kuliah 4 tahun sama yang ikutan bootcamp 4 bulan tentu akan berbeda. Fundamentalnya harusnya lebih bagus di teman-teman yang kuliah karena mendapatkan materi lebih lama dan lebih mendalam seperti itu. Oke, harusnya ya Pak ya. Harusnya. Harusnya. Haruslah, Iya. harus, jangan harusnya ya. Harus ya. Harus. Oke, Pak. Baiklah, oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dari Felix Binus. Nah, ini sama dari Binus juga ini, Pak. Nah, ini. Pak, apakah dalam industri misalkan machine learning kita membuat model dengan menggunakan library built-in seperti scikit-learn ya itu ataukah kita melakukan kode dari scratch itu? Ini tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya cukup umum, misalkan model-modelnya itu sudah biasa digunakan atau sudah tersedia di baik di GitHub atau dimanapun, biasanya pakai yang sudah ada seperti scikit-learn atau TensorFlow, PyTorch dan lain-lain. Ya, dan modelnya pun udah disediakan kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kan kita butuh custom kan, karena kebutuhan industri tentu akan berbeda. Contohnya gini, ada model untuk natural language processing atau NLP. Ya, misalkan kita bisa ketika kita ngomong tiba-tiba ada subtitle otomatis gitu ya. Tapi bahasa Inggris yang bahasa Indonesia belum ada. Nah, kita harus bikin sendiri berdasarkan model yang bahasa Inggris kita kembangkan lagi, terus kita berikan data-data training bahasa Indonesia, akhirnya jadilah model yang berbahasa Indonesia. Biasanya gitu. Jadi tidak ada yang 100% hanya menggunakan library tertentu habis itu udah gitu. Nggak mungkin. Tapi juga ada juga yang dari scratch, benar-benar dari scratch karena data atau modelnya itu belum ada. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung ketersediaan dari model atau datanya itu. Oke, berarti kalau minta aneh-aneh harus bikin sendiri ya, Pak? Oh iya, apalagi datanya nggak ada, kita harus siapin datanya dulu kan? Iya. Oke, berarti intinya guys, jangan aneh-aneh guys mintanya. Nggak apa-apa, Oke. aneh-aneh. Harus aneh-aneh lah. Kalau nggak Oh, aneh, nggak laku sekarang. Kayak jualan ini kan, jualan apa namanya? Kuliner gitu kan. Namanya harus aneh. oh iya, iya, iya. Baik Pak, baik Pak. Iya, 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 iya. Unik-unik lah, bukan aneh ya, unik. Unik ya bahasanya ya Pak ya, jangan Unik. aneh ya. Oke, oke, Jangan oke. aneh. Oke, next Pak. Kita ada dari Evan Binus. Nah, misalkan Pak lebih baik saya belajar multi-platform mobile app developing seperti Flutter atau lebih baik saya belajar native mobile app developing seperti Swift dan Xcode untuk iOS atau Kotlin dan Android Studio Android. Oke, ya ini juga menarik nih, banyak apa kegalauan di sini ya, mau belajar multiplatform. Tadi saya setuju ya. Jadi kalau misalkan mau baru belajar, saya sarankan belajar yang multiplatform supaya kita mencoba kedua apa namanya platform baik Android atau iOS. Tapi di sisi yang lain kalau memang ada kebutuhan katakanlah saya tertariknya nih ke iOS nih gitu. Ya udah belajarnya yang iOS. Kalau misalkan tertarik ke mobile secara umum ya harus dipelajari semuanya gitu. Belajar mungkin belajar yang multiplatform dulu, kemudian baru coba fokus ke Android dan iOS dua-duanya juga nggak masalah gitu. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung maunya ke arah mana, pilihannya ke arah mana gitu. Misalkan, wah ini Android developer udah banyak banget nih, saya nggak bisa kompetisi lagi dengan mereka. Ya udah, Flutter nih masih baru nih, ya udah coba ambil Flutter dulu gitu. Oke, kalau saya ya Pak, saya sih tim Android ya Pak. Android. Oh Enggak, yang itu enggak. ya, yang kalau apa? Kalau lagi ngoding pakai Android Studio, apa laptopnya jadi kayak drone ya, panas ya. Iya. Waduh, jangan sampai itu Pak. Jangan ya. Aduh. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Kita lanjut ya Pak dari Fakuro Rizky dari anak Telkom. Nah, oke. Dari jurusan RPL Rekayasa Perangkat Lunak mau tanya apakah membuat sebuah startup di bidang IT itu susah dan bagaimana tips untuk memulai sebuah startup? Nah, ini Pak. Ini seru nih. Startup Nah, kalau ditanya susah, jawabannya iya, susah. Apalagi apa ya?
ya itu tadi ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke motivasi. Pengen bikin startup itu apa tujuannya? Kalau pengen kaya ya mungkin akan lebih susah lagi gitu. Tujuan utamanya adalah saya pengen terkenal gitu ya. Itu juga susah karena motivasinya tidak akan tahan lama gitu. Ketika kita bikin sebuah startup terus startupnya belum berhasil, akhirnya udah selesai, motivasi kita hilang gitu. Tapi bikinlah sebuah bisnis. Saya lebih suka nyebutnya bisnis ya, bukan startup ya. Bisnis itu yang menyelesaikan masalah, baik masalah kita atau masalah orang-orang sekitar kita atau masalah banyak orang yang lain gitu. Ketika kita membuat sebuah solusi atas sebuah masalah dan ada yang pakai, mau 1 orang yang pakai, mau 100 orang yang pakai, mau 10.000 orang yang pakai, itu kita udah senang banget gitu. Kita nggak ngomongin ini apakah nanti profitable atau enggak, ya itu nanti ada tanya lagi gitu kan, itu panjang lah ceritanya. Tapi yang jelas tujuan utamanya dulu bikin startup. Kalau ditanya susah ya jelas susah gitu. Cuman memungkinkan ya memungkinkan banget gitu. Dan Indonesia itu banyak sekali masalah yang masih bisa kita masih bisa kita cari solusinya. Itulah salah satu keuntungan hidup di dunia hidup di negara yang masih banyak yang perlu diimprove gitu. Coba bandingkan misalkan kita hidup di negara kayak Singapura, wah semuanya udah serba otomatis. Kita harus bikin apa lagi, bingung gitu kan. Makanya kan unicorn lebih banyak di Indonesia daripada di Southeast Asia, paling banyak kan di Indonesia kan. Karena masalahnya masih banyak yang menanti untuk diselesaikan. Nah, yang jadi PR adalah mencari masalah yang tepat dan solusi yang tepat untuk masalah itu. Jadi biasanya kalau di teman-teman developer, masalah utama kesulitan utama dalam membangun startup adalah kita kadang-kadang memikirkan sesuatu berdasarkan teknologi. Wah, ini ada teknologi keren nih, kita bisa bikin apa ya? Bukan, wah ini ada masalah keren, kita bisa solvingnya dengan apa ya gitu. Jadi kayak kita lebih cenderung memikirkan teknologinya, bukan memikirkan masalahnya. Hasilnya, masalahnya kadang kita buat-buat. Sebenarnya masalahnya nggak ada, misalkan apa ya contohnya ya. Misalkan, ini ada aplikasi ada keren nih, Goleng bisa gini 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 gitu. Kita bikin ini yuk aplikasi akunting, padahal kita bisa pakai Excel katakanlah, sesederhana itu. Tapi atau kita bisa bikin chat app yang keren, padahal udah ada Telegram, udah ada WhatsApp gitu. Jadi kayak tidak menyelesaikan masalah apapun, masalahnya hanya dibuat-buat. Nah, itu biasa yang terjadi kalau mindset seorang developer mau bikin bisnis gitu. Jadi pastikan masalahnya benar-benar ada dan cari solusi dari situ. Jadi mulai dari masalah, bukan mulai dari teknologi. Nah, nih ide nih. Siapa tahu mau bikin aplikasi menyelesaikan masalah orang jomblo ya kan. Aduh. Oh, pasti laku. Nah, pasti laku ya kan. Apalagi anak binus. Ups. Oke, Binus oke. banyak yang jomblo ya. Waduh, tanya Leo udah Pak kalau itu ya Pak. Oke, yuk kita lanjut yuk dari Christopher Lewis. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Christopher Lewis Alexander. Mau bertanya apakah peluang bekerja IT di Indonesia berbeda dengan peluang bekerja IT di luar Indonesia? Peluang pasti beda ya. Dan juga cara bekerjanya dan juga masalah yang akan diselesaikan juga akan berbeda di setiap negara gitu. Peluang sebenarnya, nah ini saya tadi nggak sempat ceritakan ya. Jadi karena WFH kita sudah terbiasa remote, teman-teman udah bisa belajar secara remote. Kalau dilanjutkan bisa bekerja secara remote dan itu menarik sekali, pilihan yang sangat menarik. Teman-teman bisa buka kayak Upwork, bisa freelancer dan lain-lain. Itu kita bisa bekerja untuk perusahaan luar atau perusahaan di Jakarta atau di kota manapun, sembari tetap di daerah kita, di kota kita gitu. Apalagi kalau di luar gitu kan, udah digaji dolar gitu kan, kita makannya pakai rupiah, itu kan enak sekali gitu kan. Jadi peluang itu besar sekali sekarang terutama setelah gara-gara pandemi di seluruh dunia juga mereka membuka banyak lowongan-lowongan untuk remote, untuk menerima semua developer dari seluruh penjuru dunia. Dan itu hal yang bisa kita manfaatkan, itu peluang sekali. Jadi memang berbeda, jelas berbeda. Masalah yang dihadapi, masalah yang ingin di-solve juga berbeda. Kemudian apalagi ya, kultur juga berbeda gitu. Jadi sangat berbeda gitu. Masing-masing negara beda.
Nah, makanya cari pengalaman di luar negeri biar makannya nggak pakai rupiah, makan pakai dolar. Iya, Pak. Iya, betul. Oke, makan pakai dolar kan lebih enak, ya kan? Oke. Ya, lanjut. Aisyah nih bertanya lagi nih, Pak. Izin Hmm. bertanya lagi, Pak, tentang pekerjaan data scientist. Apakah saat ini Indonesia masih kekurangan talent tersebut, mengingat saat ini banyak pihak yang telah menawarkan bootcamp data science, salah satunya Hmm. Activate. Ya, betul sekali. Karena sekarang data itu udah tersedia banyak ya. Misalkan kayak Tokopedia. Tokopedia udah berjalan berapa tahun gitu kan. Dan setiap transaksi itu adalah data. Dan baik Tokopedia, Gojek dan semua perusahaan-perusahaan besar yang sudah cukup lama berdirinya, itu mereka mengumpulkan data-data kita kan, dan kemudian data kita dipelajari kan, kayak misalkan kita sering beli makanan tabak gitu kan. Nanti yang rekomendasi adalah martabak. Nah, data-data itu udah siap untuk dikelola. Masalahnya ada yang mau kelola nggak? Ada yang bisa kelola nggak gitu. Nah, makanya muncul permintaan terhadap data science. Data apa? Bekerja di bidang data itu bukan hanya data scientist ya. Ada data engineering. Data engineering itu adalah gunanya untuk mempersiapkan data yang tadinya data mentah menjadi data yang siap dikelola. Kemudian ada data visualization. Jadi dia akan membuat grafik-grafik yang berhubungan dengan UI ya, yang bisa membantu kita atau orang bisnis untuk uh, mengambil keputusan. Oh, ini penjualannya kurang nih, kita harus ningkatin ini. Nah, itu dari data dan divisualisasikan gitu. Dan kemudian kalau data scientist ya berarti dia lebih advance lagi. Dia bisa data visualisasi, dia bisa data engineering, dan dia bisa membuat model data itu dari scratch gitu. Jadi kebutuhannya sangat banyak karena data juga semakin banyak, IoT device semuanya udah menghasilkan data yang cukup banyak sehingga data-data itu siap dikelola. Sekarang pertanyaannya kembali ke perusahaannya, apakah perusahaannya mau memanfaatkan data itu atau tidak gitu. Oke, nah nggak kurang-kurang kok talentnya kok. Join Activate aja biar jadi salah satu talentnya ya. Mantap kan, Pak ya? Jualan sekali. Sekalian sekalian promosi, Pak. Nggak Boleh, apa-apa. boleh. Nanti saya Oke. transfer ya. Aduh. Nah, ini dia. Oke, next ya, Pak. Dari Felix Binus lagi, Pak. Pak, apakah boleh bercerita sedikit bagaimana teknik dalam mempromosikan aplikasi yang sudah kita buat supaya dikenal dan didownload oleh banyak orang? Oke. Ini jujur saya nggak tahu juga jawabannya karena saya bikin aplikasi terus nggak ada yang pakai gitu kan. Ya nggak. Gini. Jadi sebenarnya promosi ya kalau ngomongin promosi berarti ada hubungannya dengan marketing kan. Mungkin saya nggak tahu banyak tentang marketing gitu. Saya juga orang yang sangat susah untuk memberikan berjualan gitu ya dalam tanda kutip. Tapi yang jelas kalau saya kalau tips dari saya adalah kalau emang mau berkarya gitu ya, karya aja gitu. Mau bikin aplikasi aja, nggak usah peduli berapa banyak yang pakai, nggak usah peduli yang berapa banyak yang download. Yang penting tujuannya apa gitu. Kalau memang supaya aplikasinya dipakai banyak orang ya kita harus cari harus membuat aplikasi yang benar-benar unik yang tidak belum ada saingannya gitu. Jadi kan kalau misalkan kita mau punya sebuah ide kan kita sekarang tuh dihadapi sama dua. Yang pertama adalah eh, apa keuntungan atau keunikan dari aplikasi kita? Apakah aplikasi kita lebih murah? Apakah aplikasi kita lebih banyak fiturnya? Gitu. Jadi kita bisa eh, bikin aplikasi yang lebih keren fiturnya. Katakanlah misalkan eh, kita mau bikin aplikasi untuk webinar seperti Zoom ini. Apa yang membuat orang-orang lebih tertarik menggunakan aplikasi kita dibandingkan Zoom? Zoom udah gratis, ya gratisnya 40 menit ya. Kemudian udah lengkap, udah di-develop cukup lama. Apa yang membuat orang-orang lebih tertarik dengan aplikasi kita? Kita mau bikin yang lebih murah dari Zoom? Nggak mungkin. Orang bisa lebih memilih Google Meet misalkan yang benar-benar free gitu. Kita bisa perang harga antara perang harga atau perang fitur. Jadi pilihnya yang mana gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan lawan kita free ya berarti kita nggak bisa perang harga karena sama-sama free kan. Jadi eh, apa ide lain adalah misalkan gini, analoginya apa ya? Analoginya teman-teman bisa bikin aplikasi
kalau obat misalkan, analoginya obat ya, mau bikin aplikasi vitamin atau bikin aplikasi apa ya, yang obat sakit kepala. Tentu orang akan lebih memilih obat sakit kepala kan, karena kebutuhan, butuh banget nih. Kalau ada aplikasi ini bisa menyelesaikan masalah dibandingkan aplikasi yang vitamin. Kalau nggak ada aplikasi ini ya hidup kita biasa-biasa aja gitu, lancar-lancar aja gitu. Ya gitulah kira-kira analoginya. Jadi coba cari kira-kira aplikasi apa yang kira-kira kalau nggak ada itu akan bikin orang sakit kepala. Ketika aplikasi ini muncul, sakit kepala kita hilang. Misalkan tadi aplikasi keuangan. Wah, capek banget ya bikin aplikasi keuangan, bikin keuangan manual gitu. Terus habis itu kita kasih nih, ini ada aplikasi nih yang bikin aplikasinya udah pencatatan otomatis. Kita tinggal scan barcode, udah kasir kan enak kan hidupnya kan, jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi gitu kan. Itu mempermudah hidup dia, membuat dia sakit kepalanya hilang sedikit lah gitu. Dibandingkan kalau saya ini punya nih obat apa nih, vitamin. Kalau nggak diminum ya nggak apa-apa gitu. Beda kan gitu. Jadi coba cari yang benar-benar urgent gitu. Nah, ntar kalau sakit kepala kita jadi saingan sama farmasi ntar, Pak. Oke, lanjut Pak, dari Christopher nih Pak. Permisi Pak, mau bertanya apakah Bapak memiliki pengalaman berbisnis dalam bidang IT di luar negeri? Apabila iya, apakah standar berbisnisnya jauh lebih tinggi dari dalam negeri? Ya. Aduh, sorry. Kalau berbisnis sih saya belum ya. Kalau berbisnis belum. Cuman saya pernah bekerja untuk perusahaan startup Belgia. Gitu. Dan kalau saya perhatikan kultur mereka di sana itu ya, play hard, work hard. Jadi kalau kerja, kalau libur gitu. Jadi mereka cukup fair sebenarnya. Misalkan kita katakanlah mereka nggak peduli apakah dalam seminggu, misalkan dalam seminggu atau dalam beberapa hari kita tidak bekerja gitu. Selama deadline-nya terpenuhi, kita mau kerja hanya 2 jam sehari, yang penting deadline-nya terpenuhi, itu mereka nggak masalah gitu. Jadi mereka lebih mengutamakan hasil dibandingkan yang penting datang tiap hari gitu, absen dan lain-lain. Mereka nggak seperti itu. Tapi mereka lebih mementingkan terserah mau kerjanya dari mana, terserah mau kerjanya seperti apa, yang penting bisa deliver dengan deadline yang tepat. Itu mereka lebih mengapresiasi hal seperti itu. Nah, oke. Sip. Berarti kita tunggu ya Pak, Active Go internasional Pak. Amin. Amin Pak. Amin. Oke Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari panitia nih Pak. Boleh. Yang pertama, bagaimana keamanan cloud dan apa yang terjadi ketika data kita yang diambil? Karena cloud ini kan disimpannya menggunakan internet Pak, ya kan? Sehingga lebih memungkinkan bahwa data itu lebih mudah diretas. Nah, keamanannya itu gimana ya Pak? Kira-kira? Oke, sebenarnya kalau keamanan atau sekuritas itu tidak hanya terpengaruh dari cloud ya. Cloud memang lebih rentan karena memang ya semua datanya ada di internet gitu kan. Tapi juga kalau misalkan kita taruh data kita di data center, ya datanya juga kita akses dari internet kan, bisa diretas juga kan gitu. Jadi sebenarnya isu sekuritas ini tidak ada hubungannya sama sekali sama cloud atau tidak gitu. Yang perlu kita yang perlu kita perhatikan adalah kita harus aware dengan keamanan dari aplikasi kita. Jadi kita jangan buat seenaknya aja gitu. Yang penting cepat selesai atau gimana, tapi kita juga harus memikirkan kemungkinan terjadinya kehilangan data. Misalkan katakanlah kita bikin aplikasi tapi password-nya nggak kita acak gitu ya. Itu mau taruh di cloud, mau taruh di localhost, mau taruh di mana juga bahaya kan gitu kan. Jadi itu bukan semata berhubungan dengan cloud ya, tentu cloud butuh sekuritas yang sangat tinggi, tapi kita harus lebih lebih aware terhadap masalah-masalah sekuritas, baik itu mau datanya mau di-deliver di mana gitu. Jadi semakin ke sini semakin banyak orang yang khawatir dengan kebocoran data, karena itu juga ya sekuritas juga salah satu bidang yang mungkin tadi tidak dibahas, tapi juga adalah salah satu bidang yang menarik juga untuk ditekuni gitu. Oke. Nah,
Untung ada yang menyelamatkan ternyata. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku ingetin lagi ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang ada di sini untuk tanya-tanya apapun itu, entah itu tentang materi yang diomongkan sama Pak Riza Fahmi tadi, atau mungkin tanya-tanya tentang Hacktive Edge juga boleh kok teman-teman. Silakan aja taruh di kolom chat, nanti dibantu dijawab. Seperti itu teman-teman. Oke, next question ya Pak, dari Evan dari Binus. Apakah lebih baik menguasai satu bahasa pemrograman dan fasih di situ, atau lebih baik belajar fundamental dari banyak bahasa pemrograman agar lebih luas pengetahuannya? Seperti itu. Dua-duanya tidak ada yang salah. Jadi tergantung teman-teman tertariknya seperti apa. Apakah tertarik dengan bahasa pemrograman, wah pengen belajar ini, atau tertarik ke satu bidang. Saran saya kalau baru belajar aja sebanyak-banyaknya. Nanti ketika udah masuk ke dunia kerja atau sudah menentukan pilihan, wah kayaknya asik nih di sini, baru difokuskan ke satu bidang. Itu kalau di luar itu ada istilahnya T-shape, jadi bentuk huruf T gitu ya. Kita belajar bisa banyak hal, yang di T itu, yang di atas ini. Kemudian ada satu bidang yang kita fokus banget gitu. Misalkan contohnya kalau saya gitu ya, saya bisa Python, saya pernah PHP, saya pernah mobile, Android, iOS dan lain-lain. Tapi expertise saya lumayan lama dan lumayan sering ngoprek JavaScript. Jadi yang T yang ini adalah JavaScript gitu. Sedangkan yang lain saya tahu kulitnya aja gitu. Jadi kalau saya dulu juga kuliah gitu, saya pengen tahu banyak gitu. Generalis ya istilahnya. Saya pengen tahu semuanya. Mau back end, front end, AI, macam-macam semuanya, database saya pelajari semua, dan kemudian tujuannya adalah untuk cari tahu saya tertariknya di mana. Oh, saya tertariknya back end nih. Ya udah, baru dalami back end gitu. Oke, mantap. Berarti intinya kalau fasih semuanya juga boleh ya Pak ya? Oh, boleh, tapi nggak mungkin Oh, ya. Harus pasti salah satu aja, jangan iya jangan ya, semua. nggak gitu makan pusing nanti Pak. Iya iya, benar benar benar. Oke, lanjut lanjut. Ini Pak dari Vito Binus. Apabila ingin memilih salah satu dari karir tersebut, bagaimana kita bisa menentukan mana yang paling tepat buat kita? Kayak mulai Iya. dari data scientist dan lain-lain mungkin Pak. Tuh. Iya, tipsnya adalah bayangin aja teman-teman bekerja di bidang itu setiap hari. Bangun pagi, mandi, sarapan, kemudian berangkat kerja atau kerja dari rumah atau yang lain, mengerjakan hal yang itu sepanjang mungkin 5-10 tahun ke depan. Mau nggak? Gitu. Kalau nggak mau masa belajarnya back end terus gitu, pengen juga lah UI gitu kan, pengen juga lah data dan lain-lain. Nah itu di situ. Coba bayangkan kita bekerja di bidang itu setiap hari selama beberapa tahun. Kalau memang wah kayaknya seru nih, ya itu baru cocok gitu. Jadi tergantung kitanya juga gitu. Dan menariknya di dunia pemrograman itu kita bisa menentukan itu. Jadi kita nggak kalau dulu mungkin kita harus mengikuti arus ya, mengikuti di kantor pakainya apa kita harus ikuti. Kalau sekarang kita bisa memilih, oh saya maunya ini, saya bisa ngejar ini. Kalau ada perusahaan yang menawarkan saya pekerjaan yang lain, enggak, saya mau yang ini aja, saya bisa cari pekerjaan yang lain karena kebutuhannya lebih banyak daripada demand-nya kan, daripada si itunya. Jadi kita bisa memilih gitu. Kita punya privilege itu sekarang ya, tapi saya nggak tahu beberapa tahun ke depan akan berubah atau gimana gitu. Nah, nggak tahu gimana, pokoknya kayaknya kerja sama Pak Riza 10 tahun asik deh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh banget, boleh, boleh. Oke, oke, oke. Aisyah Pak mau tanya lagi, izin bertanya lagi tentang keunggulan studi independen di Hacktive Edge dibanding studi independen yang lain. Tuh. Studi independen yang ini ya, yang berhubungan sama kampus Merdeka ya kalau nggak salah ya, benar nggak sih Aisyah? Saya masih belum jelas pertanyaannya, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih detail ya. Nah, oke. Bisa ditanyakan lagi ya Aisyah ya, Maksudnya dengan studi lebih. independen ini studi independen apa ya? Nah, Oh, itu. kampus Merdeka, benar ya. Nah, Kampus itu. Merdeka, jadi apa ya? Sebelum kalau yang studi independen yang lain itu kan langsung masuk ke perusahaannya ya, langsung mungkin dapat tugas apa ngerjain. Kalau di Activate dibekali dulu belajar mungkin yang dibutuhkan front end ya udah dibekali dengan fundamental front end dulu, habis itu baru masuk ke perusahaan yang magang itu gitu. Bedanya itu aja. Jadi ada pembekalan materi dulu sebelum masuk ke pekerjaan.
Oke, melanjutkan pertanyaan tadi Pak Hmm, Evan, melanjutkan pertanyaannya dia yang tentang banyak bahasa pemrograman tadi. oke. Kalau tren di Indonesia saat ini apa ya Pak yang sedang tren? Ya, kalau di Indonesia sekarang eh, yang paling banyak ya kalau kita melihat perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia kan seperti Gojek, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Traveloka dan lain-lain itu kebanyakan mereka menggunakan bahasa pemrogramannya itu Golang, kebanyakan Golang. Kemudian untuk front end-nya tentu JavaScript, TypeScript, bisa belajar framework seperti React atau Vue.js. Kemudian untuk data, kalau data itu ada yang menggunakan Java, Scala, dan ada yang menggunakan Python. Oke, berarti itu ya yang harus dipelajari ya Pak ya, kira-kira Hmm. apalagi yang tren gitu kan? Iya, yang mobile ya tentu aja ya, mobile Kotlin ya, Kotlin sama Swift kalau iOS ya. Oke. Next Pak, Hmm. Felix Binus. Pak, dalam industri, apakah tidak masalah jika developer mengambil code dari GitHub atau Stack Overflow, lalu Hmm. kita edit sedikit? Apakah originalitas dalam ngoding ini penting, Pak? Nah, ini panutan. Sebenarnya ambil code dari GitHub atau Stack Overflow atau dari manapun sebenarnya nggak, itu bukan hal yang salah. Hal yang salah adalah copy paste tanpa mengetahui ini tujuannya untuk apa, cara kerjanya seperti apa. Gitu. Jadi saran saya kalau memang masih belum mengerti atau lagi belajar gitu ya, terus nyari-nyari akhirnya ketemu di Stack Overflow, yang kalian lakukan itu jangan copy paste plek-plek, tapi yang kalian lakukan adalah baca dulu ini codingnya maksudnya apa, tujuannya untuk apa, kemudian tulis ulang tanpa harus copy paste. Jadi lihat di Stack Overflow, oke, saya udah ngerti nih cara bikin ini begini begini begini, tahapannya begini begini. Terus habis itu buka code editor, tulis sendiri. Jadi sama aja kayak zaman dulu ya, mungkin SD, SMP, SMA kalian belajar kayak baca buku terus habis itu disummarize dengan kata-kata sendiri. Ini sama juga. Baca kodenya, kemudian terjemahkan dengan cara gaya ngoding masing-masing. Jadi bukan bukan Stack Overflow-nya yang salah, tapi copy paste tanpa mengerti apa itu kodenya itu yang keliru gitu. Nah, itu. Berarti buang jauh-jauh ya Pak, Ctrl C, Ctrl V itu ya Pak. Ya kalau misalkan cuman apa ya, janganlah. Itu penting soalnya capek kan kalau ketik. Maksudnya Iya kalau Pak. misalkan ada apa ya, ada contoh artikel gitu. Ya, masa kita harus tulis contoh data gitu, data dummy, masa kita harus tulis satu-satu kan enggak juga. Ctrl C, Ctrl V-nya enggak salah. Yang salah adalah melakukan itu tanpa mengerti gitu aja. Oke, harus dimengerti ya guys. Jangan cuman yang itu doang yang dimengerti, tapi codingan juga dimengerti. Oke, next. Iya. Pak Rizal Wusto, Pak, mau nanya. Ini kayaknya tadi dari UI ya dia, Pak. Waduh, anak UI. Pak ingin bertanya, dan ini mungkin agak ngawur. Biar cepat kaya secara materialistik, sebaiknya mempelajari teknologi atau bahasa pemrograman apa ya? Belajar ini apa yang lagi ngetren kemarin itu ya, jaga lilin ya. Itu bagus. Waduh, Eh, begitu, Pak. enggak. Kalau wah saya nggak tahu ya. Saya soalnya belum merasa terlalu banyak materi ya. Kalau mau cepet kaya, belajar saya nggak tahu jawabannya kalau itu. Nggak tahu jawabannya. Apa ya? Coba mungkin ini ya, mungkin ini ya kembali lagi tadi ya. Mungkin motivasinya ya saya nggak bisa judging itu salah juga ya. Mungkin masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Cari aja di apa di web-web yang berhubungan dengan pekerjaan, cari yang gajinya paling tinggi gitu. Habis itu ya udah coba dalamin di situ. Nah, tuh, oke. Gitu aja Pokoknya jangan jawabannya. jaga lilin ya, guys. Bahaya itu. Oke. Ini Pak dari Kris Pando Sinaga. Nah, Hmm, izin bertanya Pak, di Hactive 8 alumninya apakah 100% direkrut ke perusahaan yang bekerja sama dengan Hactive 8 seperti Gojek, hmm, Dana atau yang lainnya? Dan hmm. yang saya tahu dari informasi yang saya dapat bahwa siswa Hactive 8 punya sistem di akhir tugas untuk mendemokan sebuah aplikasi buatan sendiri atau kelompok dari siswa itu tersendiri dan dilihat langsung oleh perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan Hactive 8. Dan Hmm. tujuan Hactive mengundang perusahaan ke kantor Hactive 8 untuk apa ya? Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Kalau 100% enggak. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di websitenya Hacktivate itu ada namanya income report. Nah, di situ bisa dilihat berapa persen eh,
alumni Hacktivate yang direkrut. Karena tidak semua orang mencari pekerjaan. Ada juga begitu lulus dia bikin startup. Ada juga yang begitu lulus dia melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Ada juga yang tidak mau bekerja sama sekali. Ada. Jadi nggak sampai 100%, kalau nggak salah saya di angka 92 atau 93% itu direkrut perusahaan. Nah, tadi saya juga ada contohkan beberapa final project ya, tugas akhir di Hacktivate yang ada di slide. Itu memang benar. Jadi 5 hari terakhir secara kelompok 4-5 orang itu melakukan membuat tugas akhir yang idenya berasal dari salah satu dari mereka, kemudian mereka presentasikan di depan hiring partner istilahnya, atau orang yang akan merekrut atau perusahaan yang akan merekrut mereka. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah ya sama aja kayak skripsi kan, ada presentasinya kan gitu. Tujuannya adalah melatih bagaimana seseorang bisa melatih komunikasi, melihat apakah dia bisa mengungkapkan apa yang ada di kepalanya. Kadang-kadang kan kita ngerti nih, tapi kita agak susah ngomongnya. Nah, itu bisa dilihat, bisa dinilai dari sana. Oh, ternyata ngomongnya oke nih, nggak berbelit-belit gitu. Oh, ternyata dia ngomongnya mungkin komunikasinya agak kurang. Berarti kurang cocok nih buat perusahaan kita. Tapi kalau misalkan kita cari orang yang nggak butuh terlalu banyak ngomong misalkan, yang penting kerjanya bagus, ya udah bisa dilihat di sana. Dan bisa berkomunikasi juga kayak tanya jawab dan lain-lain, itu kan bisa tahu ini cocok nggak untuk mencari kecocokan culture fit di sebuah perusahaan. Apakah si alumni ini akan cocok bekerja di satu perusahaan atau tidak. Seperti itu. Oke. Pada dasarnya kemanapun kau pergi, bahkan ke Hacktivate pun final project akan mengikuti temanku. Oke, iya. Oke, dari Teguh APN Pak, dari BINUS. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Teguh. Salam kenal. Pertama-tama kita tahu bahwa Indonesia masih memiliki banyak masalah, terutama di bidang teknologi, dan bisa menjawab permasalahan itu dengan menciptakan software, aplikasi, dan semacamnya. Tapi pengembangan ide atau solusi bisa terhambat karena banyak faktor yang tidak mendukung, seperti fasilitas internet yang tidak mencapai tempat-tempat terpencil atau semacamnya. Menurut pandangan Bapak sendiri, permasalahan apa yang perlu diperhatikan dan dapat diselesaikan dengan teknologi khusus di Indonesia? Iya, betul sekali. Memang masalah infrastruktur ya, terutama di Indonesia. Nah, itu sebenarnya tantangan dan juga opportunity atau kesempatan buat kita. Karena kenapa? Karena kalau misalkan ada perusahaan atau ada orang-orang yang dari luar, gitu ya. Misalkan dia dari Singapura lah, Malaysia atau dari negara-negara berkembang lainnya, ketika dia masuk ke Indonesia, ya beda. Permasalahan atau solusi yang mau diciptakan berbeda. Contohnya ini, Uber. Waktu beberapa tahun yang lalu dia masuk ke Indonesia. Uber di luar nggak ada, Uber motor nggak ada. Di Indonesia aja ada gara-gara ya macet. Kedua, ada ojek di sini gitu, yang berbeda. Karena itu makanya si Uber ini dia bertransformasi atau pivot. Oh ya, kita ngadain juga yang ojek motor supaya lebih efisien gitu. Terus Uber zaman dulu tuh nggak bisa terima cash, bisanya kartu kredit. Lah di Indonesia berapa banyak sih yang pakai kartu kredit? Nggak banyak kan. Akhirnya mereka beradaptasi juga, bisa terima cash juga. Akhirnya walaupun udah di Cina, kita coba di sini dengan cara yang dengan kearifan lokal tadi, ya kayak warung pintar gitu ya, kearifan lokal. Di luar ada warung nggak? Nggak ada, cuman warungnya beda gitu kan. Dan dengan memanfaatkan IoT yang mungkin dimanfaatkan yang tadinya di luar mungkin dimanfaatkan di manufacturing, kita bawa ke Indonesia dengan pakai di warung gitu. Ada juga sekarang kan ada startup yang berhubungan dengan warteg dan lain-lain ya, yang kecil-kecil gitu. Yang mungkin di luar nggak ada, di Indonesia ada. Jadi sebenarnya itu peluang buat kita gitu. Gimana kita pinter-pinternya kita itu tadi kreatif ya. Kita lihat solusi di luar, kita manfaatkan, kita ubah sedikit, akhirnya jadi sesuatu yang baru gitu. Siapa tahu mau bikin ya kan warteg bisa terima OVO, GoPay gitu kan Iya. enak Pak. Mantap banget nih kan. Gak usah bawa duit. Nah.
Oke, dari Faisal Musto Pak lagi. Oke, mau tanya lagi yang ini nggak ngawur. Puji Tuhan. Tadi berbicara perihal startup. Oke, boleh tidak ya berbagi sedikit cerita mengenai bagaimana Bapak dan tim mengembangkan Hacktivate, mungkin dari bagaimana menemukan problem yang akan di-solve, bagaimana membangun sebuah tim yang baik, dan bagaimana tetap bertahan di mana banyak kompetitor-kompetitor yang muncul. Terima kasih, Pak. Oke, wah menarik nih. Jadi awalnya sebenarnya idenya sebelum kan Hacktivate itu mulai di 2016 ya. Nah, jauh sebelum itu sebenarnya saya udah kepikiran dalam artian banyak kan awalnya tuh saya kesulitan membangun tim, mau cari developer yang bagus, cari developer aja susah, cari yang bagus lebih susah lagi kan. Udah interview terus ternyata kurang, di interview lagi ternyata kurang, udah janjian interview terus dia nggak datang gitu, banyak yang kayak gitu ya. Terus lama-lama saya berpikir seru kali ya bikin kursus. Saya waktu itu mikirnya kursus karena saya taunya itu les gitu ya, les kursus dan lain-lain, sama lah kayak Binus Center gitu-gitu lah modelnya. Waktu itu kepikirannya ya itu, jadi gimana caranya orang mulai dari nol sampai bisa bikin aplikasi, sampai bisa deploy dan lain-lain. Terus akhirnya ketemulah sama partner saya yang sekarang di Hacktivate. Waktu itu saya lagi cari kerjaan, dia butuh developer. Akhirnya kita ketemu. Saya mau di-hire tuh waktu itu. Udah ngobrol-ngobrol tentang kerjaan, oke ya, mau di-hire part-time, bla bla bla. Selesai itu saya ngomong lah, ini kita kan susah nih cari developer. Dia juga mengalami hal yang sama. Waktu itu dia CTO sebuah startup juga. Dia juga ngalamin karena dia udah capek-capek hire nih, mungkin dari fresh graduate ataupun yang udah berpengalaman, terus udah dilatih, udah jago gitu kan, habis itu di-hire, direkrut sama yang lain. Terus dia harus cari lagi dari awal, mulai lagi, latih lagi, sampai akhirnya direkrut lagi sama yang lain gitu kan. Lama-lama kan capek juga. Terus dia bilang, saya bilang kan, saya punya ide nih, kan susah cari developer, kenapa nggak kita bikin aja pabriknya, saya ngomong gitu kan, kita bikin kursus gitu. Oh ternyata dia juga punya keresahan yang sama, akhirnya kita punya visi dan misi yang sama, ya udah kamu nggak jadi direkrut, kita bikin Hacktivate aja, bulan Maret 2016 kita mulai. Oke, akhirnya jadilah Hacktivate. Tuh. Kalau ditanya problem yang di solve udah jelas ya, kesulitan kita kebutuhan industri cukup tinggi gara-gara startup ini ya. Kenapa kita harus itu ya, banyak kan yang menyayangkan gitu, kenapa kita harus rekrut developer dari luar negeri sih, dari India atau dari negara lain, kok Gojek atau perusahaan lain, Tokopedia dan lain-lain kok nggak bisa ngerekrut dari Indonesia gitu. Gini ya jelas nggak bisa, karena kita harus banyak belajar, karena sebelum ada Gojek, Tokopedia, Traveloka dan lain-lain, berapa banyak sih developer Indonesia yang bisa menghandle traffic scale mereka sampai ratusan ribu atau jutaan per hari? Nggak ada. Kenapa India bisa? Karena mereka sudah melakukan outsource di perusahaan Amerika selama berpuluh-puluh tahun sebelum kita. Mereka udah punya pengalaman itu dan kita harus belajar dari mereka gitu. Sekarang kita udah lebih siap gitu. Udah banyak orang-orang yang jabatannya cukup tinggi di unicorn ini dan sudah punya pengalaman untuk menghandle traffic seperti itu. Jadi itulah problem yang mau di-solve. Kok industri tinggi banget gitu ya, sementara yang lulus kuliah baru segini nih, kurang nih, ada gap gitu. Nah, gap itu yang mau diisi sama Hacktivate gitu. Saya nggak bilang kampus itu jelek dan lain-lain, enggak gitu. Kita ingin melengkapi aja supaya baik yang lulus kuliah ataupun yang sudah bekerja dan ingin berganti karir dan lain-lain itu bisa ada kesempatan untuk ke sana gitu. Kalau ditanya kompetitor ini sesuatu hal yang kata-kata yang bagus ya. Ya sebenarnya ya siapa sih yang mau punya kompetitor kan? Nggak ada. Tapi di sisi yang lain, kompetitor itu adalah orang atau lembaga yang membuat kita merasa bahwa ini problemnya real. Coba bayangkan kalau teman-teman mikirin sebuah masalah, tapi orang lain nggak ada yang mengalami hal yang sama. Jadi aneh kan? Ini masalahnya dibuat-buat atau gimana gitu kan? Jadi kalau ada kompetitor artinya ide kita valid. Artinya problemnya beneran ada, orang-orang juga
melihat hal yang sama dan dia mencoba solusi dengan cara dia, gitu. Dan lama-kelamaan yang tadinya saya agak menyesalkan, ini kok orang banyak bikin bootcamp ya, bisa activate ya, kenapa sih gitu kan? Jadi kompetitor itu jadi menjekelkan buat saya terutama ya. Tapi makin ke sini saya berpikir kayak ini masalah besar ya, besar sekali gitu. Kita hanya activate hanya bisa menyelesaikan masalah sebagian kecil. Yang kecil yang lain ya harus ada kontribusi teman-teman yang lain, baik dari kampus, dari universitas, atau dari mungkin lembaga-lembaga kursus yang lain yang membantu kita untuk membuat gap ini semakin kecil gitu. Jadi Hacktivate tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh bantuan yang lain. Jadi gimana bisa bertahan ya, kompetitor juga membuat kita lebih apa ya, tidak menahan kita supaya kita tetap terus berinovasi, menelurkan produk-produk atau karya-karya yang lebih bagus, karena ketika kita udahlah nyantai aja, kompetitor nanti akan bisa membalap kita. Jadi kita tetap membuat kita tetap waspada, jangan sampai kita disalip sama kompetitor kita gitu. Nah, berarti gimana Hacktivate tetap nomor 1 kok, Pak. Amin. Nah, oke. Lanjut Pak, dari Evan Binus. Menurut Bapak, kira-kira kapan Indonesia bisa menyusul negara-negara maju lain yang sudah lebih maju teknologinya dan yang literasi teknologi masyarakatnya sudah lebih tinggi? Ini juga ya pertanyaannya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Cuman kalau saya lebih memikirkan gimana caranya kita improve, gimana caranya kita memperbaiki diri kita. Jangan banding-bandingkan kita dengan negara lain, karena masing-masing ya kulturnya berbeda, masalah yang dihadapi juga berbeda. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, ya mereka mungkin sudah lebih maju 10-20 tahun sebelumnya gitu. Kita bisa membandingkan kita dengan negara lain, tapi kita hanya melihat bagaimana mereka bisa berkembang dan kita coba implementasi di sini. Kalau saya lebih memikirkan ya gimana caranya kita improve aja gitu. Jangan sampai kita stagnan gitu. Intinya sebenarnya itu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya mungkin nggak fair juga, karena banyak hal, banyak variabel yang berbeda gitu. Termasuk juga kultur, termasuk juga problem yang di-solve, infrastruktur, dan itu di luar kendali kita. Katakanlah misalkan gini, teman-teman punya ide mau bikin aplikasi, tapi aplikasinya butuh data yang besar. Sementara mungkin di daerah-daerah tertentu mungkin akses ke 3G aja belum gitu kan. Sementara negara mungkin kota-kota yang lain sudah 4G, sudah aman dan lain-lain gitu ya. Kita kan itu di luar kontrol kita, kecuali kita bisa bikin perusahaan internet misalkan, internet provider, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita nggak punya kemampuan itu, kita paksakan ya nggak bisa. Jadi kita harus beradaptasi. Gimana caranya dari aplikasi yang memakan data cukup besar, gimana caranya supaya datanya lebih kecil dan lebih efisien, jadi bisa dipakai di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Gitu. Lebih ke sana sih tantangannya, dibandingkan kita mikirin kapan ya 4G semuanya di seluruh Indonesia merata, koneksi internet semuanya merata. Ya itu di luar kendali. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita kendalikan. Gitu. Jangan jangan berharap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, makanya biar nggak lama-lama bantu ya Evan ya. Cepat-cepat lulus, cepat-cepat membantu ya kan. Betul. Nah, tuh. Oke, lanjut ya Pak. Pertanyaan dari Christopher Lewis. Permisi Pak, melihat perkembangan zaman saat ini, lebih baik belajar untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile atau berbasis web. Terima kasih Pak. Oke, menarik. Ini Niko kan pro ini ya, Android ya. Kalau saya pro web. Jadi kalau ditanya lebih memilih belajar mengembangkan aplikasi apa, kalau saya, ya ini tergantung teman-teman juga ya, ketertarikan lagi. Kalau saya lebih prefer web. Kenapa? Kalau web, selama ada browser, bisa dibuka. Mau itu Android, mau itu iOS, mau itu OS abal-abal, selama ada browser bisa gitu. Coba bandingkan misalkan teman-teman bikin aplikasi hanya untuk Android atau iOS. Mungkin penggunanya setengah atau mungkin Android 3/4 ya, 3/4 pengguna yang bisa menggunakan. Kalau kita bikin aplikasi iOS hanya 1/4 yang bisa menggunakan. Kalau kita menggunakan aplikasi web 4/4-nya bisa. Maksudnya kedua platformnya bisa gitu. Bahkan di laptop pun bisa. Kalau dia nggak punya handphone misalkan,
dia bisa buka di laptop. Jadi kalau menurut saya web adalah salah satu platform yang paling universal, paling banyak orang yang bisa menggunakan dan mengakses dari web gitu. Jadi saran saya ya coba yang paling banyak aja. Apakah aplikasinya mau banyak dipakai atau mau tertentu? Kecuali kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Misalkan kayak Clubhouse. Awalnya cuma bisa di iOS. Kan yang Android sedih kan, gitu kan. Sekarang udah bisa dua-duanya ya, udah seneng gitu kan. Dulu kan kayak kita, wah ini Clubhouse apa sih nggak bisa coba ya, pengen gitu kan. Nah itu kalau kalau coba kalau dia kembangkan di web, ini semuanya bisa coba gitu. Jadi kalau saya sih yang paling universal masih untuk saat ini masih web. Kecuali ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak bisa dibikin aplikasi webnya. Harus mungkin Android, mungkin butuh apa ya, audio processing, butuh video processing yang hanya bisa dilakukan di Android atau di iOS, ya itu mau nggak mau kita harus mengembangkan aplikasi mobile. Oke, emang nggak bisa dilawan Pak kalau Android dibandingin sama web Pak. Aduh, saya pindah tim aja deh habis ini dah. Aduh. Oke, pertanyaan berikutnya dari panitia nih Pak. Bagaimana dengan orang full stack yang belajar semuanya? Bagaimana cara pembelajaran untuk para full stack programmer atau apakah memungkinkan dalam pembuatan suatu program hanya membutuhkan satu programmer? Wah. Memungkinkan iya bisa, cuman ya mungkin progresnya ya nggak secepat kalau orangnya spesialis di back end, front end, dan database dan lain-lain ya. Kalau front end ya seperti saran saya tadi ya, fokus. Jadi fokus ke satu hal dulu. Sama aja kayak naik, kita mau naik ke lantai 2 kita lewatin tangga. Nggak bisa kan kita langsung 5 naik anak tangga, bisa-bisa jatuh gitu. Jadi satu-satu, baby step gitu. Kalau misalkan target kita mau belajar full stack. Oke, full stack itu apa aja sih? Definisiin dulu full stack itu apa. Ada yang bilang full stack itu adalah front end, back end, mobile. Ada yang bilang full stack itu adalah front end, back end, mobile, bisa DevOps juga, bisa deploy. Ada yang bilang full stack itu semua. Jadi definisiin dulu full stack-nya apa, kemudian kita pilah-pilah, kita pecah-pecah supaya menjadi materi-materi pembelajaran yang lebih kecil. Analoginya mungkin agak keras ya. Gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Dipotong-potong kan? Jangan ya. Gajah itu adalah hewan yang dilindungi juga ya. Jadi ya gitulah. Pokoknya dipecah-pecah supaya supaya bisa dikunyah. Jadi lebih mudah dikonsumsi gitu. Jadi misalkan front end, full stack. Oke. Full stack itu ada front end, ada back end. Misalkan ada mobile lah, 3 gitu misalkan. Kita mau belajar yang mana dulu nih? Oke, back end dulu. Oh, back end diperlukan belajar database, belajar bikin web server. Ya udah, belajar web server dulu, belajar database dulu, baru belajar koneksi database dengan server gitu. Front end, oke, belajar JavaScript dulu. Habis belajar JavaScript mungkin belajar framework, habis itu belajar state management, belajar yang lain. Udah back end front end baru gabungin gimana caranya back end berkomunikasi dengan front end. Oh, pakai API, belajar API lagi gitu. Jadi selangkah demi selangkah. Jangan langsung wah, saya mau cari yang full stack. Bisa nggak? Bisa aja, cuman jadi apa ya? Overwhelm. Terlalu banyak data yang informasi yang masuk ke kepala kita. Jadi kita stres sendiri lama-lama gitu. Belum sampai full stack jadi full stack jadinya. Bingung. Stuck di sini. Nyarinya Stack Overflow lagi gitu kan. Jadi belajarnya satu-satu ya. Nanti habis itu baru digabungin jadilah kita full stack developer. Tuh. Oke, pokoknya dikecil-kecilin ya teman-teman ya, jangan sampai jadi full stack gitu. Oke. Aduh, pokoknya ada aja. Oke. Baik teman-teman, kita masih ada waktu nih untuk satu pertanyaan lagi. Last. Oke, langsung disamatkan sama Felix. Ya, Pak, menurut Bapak bahasa pemrograman web mana yang paling baik antara PHP, JavaScript, dan Django? Django itu framework ya. Jadi mungkin kurang perbandingannya kurang pas nih. Jadi antara PHP, JavaScript atau Python mungkin ya. Django itu kan pakainya Python ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Masing-masing punya keunggulan dan kelemahan. Jadi kalau PHP banyak ya, rame ya. Komunitasnya juga rame. Salah satu komunitas yang terbesar di Indonesia. JavaScript juga lumayan rame karena JavaScript itu bisa back end, bisa front end. Kalau Django, Python
agak sedikit lebih sepi karena Python itu lebih banyak digunakan untuk data. Jadi kembali lagi, pemilihan bahasa platform itu sebenarnya personal, masing-masing orang bisa berbeda-beda. Jadi cobain aja, cobain bikin aplikasi pakai PHP, cobain bikin aplikasi pakai JavaScript, cobain bikin aplikasi pakai Python, Django. Mana yang lebih suka? Mana yang lebih tertarik? Mana yang lebih wah kayaknya lebih cocok nih pakai Django. Ya udah, dalamin gitu. Jadi nggak bisa ditanya kalau pertanyaan itu personal sekali gitu. Dan tidak ada jawaban yang salah. Mau pakai PHP bisa, pakai JavaScript bisa, pakai Django bisa. Cuman kembali lagi ke slide saya, jangan jangan mengikuti arus gitu. Jangan kalau wah teman-teman kita pakai PHP semua nih, ya udah ikutan. Ya, jangan gitu. Karena bisa aja justru kita nggak begitu suka dengan sintaks PHP misalkan, nggak begitu suka dengan cara PHP menyelesaikan masalah. Kita lebih suka dengan cara JavaScript atau cara Python gitu. Sintaksnya Python keren banget nih, clean gitu kan, nggak ada titik koma, cuman dia pakai spasi gitu misalkan. Saya nggak suka gitu misalkan, saya sukanya pakai titik koma, ya udah pilih antara PHP atau JavaScript. Jadi ini personal sekali gitu. Oke, berarti pokoknya harus coba-coba ya Pak. Kalau Iya, bikin aplikasi pakai PHP juga nggak apa-apa. pakai Kotlin pun bisa kan bikin backend kan. Iya, iya Jadi kayaknya benar-benar. sekarang pemilihan teknologi itu udah tidak terlalu berpengaruh gitu. Yang penting Oke. berkarya. Nah ini Pak, Jadi pakai dilanjutkan apa? Pak. Kalau dari pandangan Bapak sendiri pilih yang mana Pak? JavaScript lah. Sudah ada timnya dia Bang. Oh Nggak bisa. iya. Sudah ada timnya dia. Oke. Oke. Baik teman-teman. Baik Pak Rizal juga Pak. Sampailah kita pada akhir acara pada hari ini, ya kan akhirnya setelah Q&A 1 jam lebih. Ya kan. Terima kasih Pak Rizal Fahmi atas materi yang sudah diberikan pada kita semua. Tentunya juga memberikan inspirasi yang baru ya kan ke kita semua dong, apalagi pengetahuan dan lain-lain. Ya semoga dari semua materi itu kita bisa ambil yang baik dan kita bisa benar-benar menjadi seorang developer yang bagus gitu. Nah, terima kasih juga untuk antusias teman-teman yang sudah datang ya teman-teman, yang sudah ditunjukkan pada kita semua atau dari pertanyaan-pertanyaannya dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri acara hari ini dan sebelum saya berikan exit tiketnya, saya undang teman-teman untuk bisa nyalakan kamera dan bisa segera menggunakan virtual background yang sudah disediakan ya teman-teman. Silahkan bagi yang bisa menyalakan kamera, dimohon untuk segera menyalakan kamera dan bisa menggunakan virtual background-nya. Yuk, kita foto bareng. Ya kan, biar kita ada foto bareng sama Pak Riza. Kapan lagi ya kan, mau foto sama entrepreneur ya kan, waduh, activate lagi, wah. Lumayan. Oke, ya teman-teman, nyalakan kameranya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya kan, yang muka-muka IT, yang udah kelihatan kantong matanya semua, iya iya. Yang belum mandi, yang belum mandi. Nah, yang belum mandi juga mana? Ayo, yang baru bangun, yuk kita foto dulu ya teman-teman. Ini kan, oke. Oke teman-teman, bisa dilihat ke kameranya supaya kita nggak terlalu lama juga, karena saya tahu kalian juga menunggu exit tiket untuk dapat sertifikatnya. Kita mulai aja ya. Yuk, lihat ke kamera masing-masing. Silakan smile ya. Agak ditahan sebentar karena ini 3 halaman. Jadi ya, dimohon bersabar. Oke, ya. Siap ya teman-teman. Yuk lihat kamera 1, 2, 3. Oke, halaman 1 sudah. Kita lanjutkan halaman kedua. Kemudian halaman ketiga. Oke. Sip. Terima kasih teman-teman. Sebentar lagi saya bagikan exit tiketnya ya teman-teman. Apakah sudah terlihat, Pak Fahmi? Ya. Sudah. Oke. Silakan teman-teman untuk di scan, silakan untuk dibuka linknya dan sebagainya, silakan diisi formulirnya. Dimohon diingat-ingat ya teman-teman, karena formulir ini sangat penting, karena bagi peserta yang tidak mengisi formulir ini tidak akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih sudah datang ke webinar ini. Terima kasih Pak Fahmi sudah datang ke webinar ini, sudah memberikan materi. Saya Nicholas Savinito mewakili semua panitia yang sedang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya teman-teman, dan mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih. Bye.